3091. Bagaimanapun, naga ini telah ditekan selama bertahun-tahun. Bahkan jika dikembalikan ke puncak Raja Dewa melalui Bone Demon, itu sudah menjadi batasnya. Tidak apa-apa untuk menggunakannya untuk saat ini, tapi bagaimanapun juga memalukan untuk menggunakannya. Aku akan mengubahnya nanti. Iblis tulang bergumam lagi. Tapi Luming sangat puas. Dengan kekuatan Bone Demon sekarang, dengan bantuannya, banyak hal yang harus dilakukan Luming jauh lebih mudah. Elder Bone Demon, kali ini aku datang ke sini, aku punya sesuatu untuk meminta bantuanmu. Saat ini, Luming berbicara tentang klan es hitam, 9 Jue Senjing. Ya, beritahu aku ketika kamu mulai. Jalan iblis tulang. Bagus. Luming mengangguk. Menurut hukum, kali ini untuk berurusan dengan klan es gelap, tidak perlu menggunakan iblis tulang, tetapi Luming merasa kali ini, aku khawatir itu tidak akan sesederhana itu. Biarkan Bone Demon mengikuti, dan kamu bisa bertahan melawan 10.001. Luming pergi, lalu pergi ke klan Bingpo. Setelah sampai di klan Bingpo, Luming langsung diterima oleh kepala klan Bingpo. Nah, keponakan Luming Xian, apakah kamu sudah mendengar kabar dari Jiu Jue Senjing? Begitu kami bertemu, kepala klan Bingpo tidak sabar untuk bertanya. Ya. Luming mengangguk dan berkata, 9 Jue Senjing benar-benar berada di klan es yang gelap. Kalau begitu, tebakanku benar. Kepala klan Bingpo memiliki mata yang cerah. Namun, aku memiliki sesuatu yang salah dengan rumah Jiu Jue Tianwang. Kali ini, rumah Jiu Jue Tianwang tidak akan mengirim orang untuk membantu kami. Kami ingin menyelesaikan klan es gelap, mengambil kembali 9 Jue Senjing dan pergi ke rumah Jiu Jue Tianwang. Luming hanya mengatakan soal istana surgawi Jiu Jue. Tentu saja, Luming secara alami menyebutkan beberapa hal yang tidak boleh dikatakan. Jadi begitu. Kepala klan Bingpo mengangguk dan berkata, untuk menghadapi klan es gelap, aku akan melakukan yang terbaik untuk menghadapinya, tapi... Berbicara tentang ini, kepala klan Bingpo merenung sejenak. Tapi apa? Tanya Luming. Selama bertahun-tahun, aku telah mengirim orang untuk mengawasi klan es gelap. Klan es gelap telah bersembunyi di tempat yang agak rahasia di langit dan wilayah bintang dinasti Qin. Dalam beberapa tahun terakhir, kegelapan klan es telah membuat area itu tidak dapat ditembus seperti ember besi. Selain itu, klan es gelap itu sendiri sangat kuat. Jika hanya dua kekuatan Bingzu dan Kong Xuanzong yang bergandengan tangan, akan sangat sulit untuk menghancurkan klan es gelap. Jika kamu kehilangannya, kamu akan kehilangan banyak uang. Kepala klan Bingpo khawatir. Dia tidak tahu di mana klan es gelap bersembunyi. Sebaliknya, dia sudah tahu di mana klan es gelap bersembunyi. Tapi mengapa selama bertahun-tahun, klan Roh Es belum mulai membunuh klan es hitam? Itu karena kekuatannya tidak cukup. Klan es gelap di tempat persembunyian, mengatur banyak susunan besar, dan mereka juga master. Bahkan jika kekuatan keseluruhan klan jiwa es lebih kuat, tetapi untuk menghilangkan klan es gelap, aku khawatir kekuatannya sendiri akan sangat rusak, tetapi membiarkan klan Qian memiliki peluang. Inilah alasan mengapa klan Roh Es belum mulai melawan klan es gelap. Sekarang, kepala klan Bingpo memiliki kekhawatiran yang sama. Jangan khawatir, masalah ini terkait dengan keamanan wilayah Qin Tianxing. Pasukan lain tidak bisa menghindarinya. Orang Qian, 3 tuan dan pasukan lainnya, harus mengirim pasukan untuk berperang. Lu Mingdao. Aku khawatir tidak akan mudah bagi mereka untuk mengirim orang untuk berperang. Kepala klan Bingpo menghela nafas. Kirim seseorang untuk memberitahu mereka terlebih dahulu. Jika mereka tidak mengirim orang untuk berperang, maka mereka akan memiliki pandangan jangka panjang. Lu Mingdao. Kepala klan Bingpo mengangguk. Sekarang, inilah satu-satunya cara. Segera, kepala klan Bingpo mengirim utusan ke pasukan utama untuk memberitahu mereka agar berjuang bersama untuk memusnahkan klan es gelap dan merebut kembali 9 Jue Senjing untuk melindungi keamanan wilayah Qin Tianxing. Dan Luming sedang menunggu. Saat ini, semua kekuatan besar telah menyambut tamu tak terduga. Di sebuah aula, Master Klan Pedang Bumi memimpin Master Klan Pedang Bumi untuk menyapa seorang pemuda. Pemuda itu, mengenakan jubah emas, berdiri di aula dengan tangan di punggung dan wajah bangga. Jelas bahwa dia hanya memiliki kultivasi surga dan alam dewa, tetapi dia tidak memandang dewa dan raja dari sekte pedang abadi ini. Jika Luming ada di sini, kita dapat melihat bahwa pemuda ini adalah anggota keluarga Jin dari rumah besar Jiu Jue Tianwang. Aku telah melihat utusan dari 9 istana surgawi Jue. Kepala sekte pedang bumi dan yang lainnya memberi hormat kepada pemuda keluarga Jin dengan hormat. Jangan terlalu sopan. Pemuda dari keluarga Jin melambaikan tangannya dan berkata, ayo langsung. Aku di sini untuk Jiu Jue Senjing. Utusan, batas waktu 9 Jue Senjing belum 1000 tahun kemudian, tapi belum waktunya. Wajah mereka berubah. Dengarkan aku. Wajah pemuda dari keluarga Jin tenggelam, dan kepala suku dari klan pedang dan yang lainnya tidak berani berbicara. Kamu Qin Tianxing Yu, seorang pria bernama Luming datang ke istana surgawi Jiu Jue aku untuk menyelidiki masalah Jiu Jue Senjing. Kata pemuda dari keluarga Jin. Luming.
Mendengar ini, penguasa klan pedang abadi dan yang lainnya mengubah wajah mereka lagi, dan sinar pembunuhan muncul di mata mereka. Luming, dia mendengar keberadaan Jiu Jue Senjing. Jiu Jue Senjing berada di tangan ras yang disebut klan es gelap di wilayah Qintianxing. Pemuda dari keluarga Jin melanjutkan, tetapi tidak menghancurkan penguasa klan pedang dan yang lainnya. Wajahnya berubah lagi, mengungkapkan warna yang tak terduga. Mereka tidak menyangka bahwa 9 Jue Senjing sebenarnya ada di tangan klan es gelap. Namun, Luming, yang berani dan tidak patuh, menyinggung orang-orang besar di istana surgawi Jiu Jue. Jadi kali ini, rumah 9 Raja Surgawi Jue mengirim Luming kembali untuk merebut kembali 9 kristal ilahi Jue. Namun, istana surgawi 9 Jue tidak akan pernah mengirim seseorang untuk membantunya. Tapi kurasa Luming akan menemukan pasukan lokalmu di Qintianxing untuk membantunya merebut kembali 9 Jue Senjing. Jalan Pemuda Jinjia. Setelah mendengarkan ini, Master Sekte Pedang Bumi dan yang lainnya mengubah wajah mereka. Setelah beberapa saat, Master Bumi Jianzong berkata, "Jangan khawatir, aku tahu apa yang harus dilakukan. Jika aku tidak menghancurkan Jianzong, aku tidak akan pernah mengirim tentara untuk membantu Luming, sehingga dia tidak dapat menyelesaikannya." Tugas. Dia mengira bahwa keluarga muda Jin datang untuk memperingatkannya bahwa dia tidak dapat mengirim seseorang untuk membantu Luming. Inilah yang dia inginkan. Dia tidak ingin mengirim seseorang untuk membantu Luming. Tidak. Pemuda dari keluarga Jin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Maksudku, kamu tidak hanya ingin mengirim, tetapi kamu juga harus melakukan yang terbaik." Ini. Master Sekte Pedang Bumi dan yang lainnya bingung. Apakah utusan ini membantu Luming? Tapi kemudian, pemuda dari keluarga Jin mengubah suaranya dan berkedip di matanya. Dia berkata, "Kamu harus menjadi master. Ketika kamu mendapatkan kembali 9 Jue Senjing, kamu dapat menemukan kesempatan untuk membunuh Luming. Apakah kamu mengerti?" Kepala suku Pedang Bumi dan yang lainnya terkejut dan akhirnya mengerti arti pemuda keluarga Jin. Arti dari pihak lain adalah membiarkan mereka bekerja sama satu sama lain, mencari peluang dan membunuh Luming. Tujuan sebenarnya dari pihak lain adalah untuk membunuh Luming. Aku mengerti. Jangan khawatir. Kami akan mencoba yang terbaik untuk membunuh Luming. Kepala suku Pedang Bumi membungkuk untuk menjawab, dan cahaya dingin melintas di matanya. Subscribe Penatua. Jika kamu ingin membunuh Luming, kamu tidak dapat membunuh Master Sekte Pedang. Dia selalu ingin membunuh Luming, yang merupakan berita bagus baginya. Tentu saja, dia setuju tanpa ragu-ragu. Kali ini, bukan hanya kamu, tetapi semua kekuatan di wilayah Qintianxing yang memiliki masalah dengan Luming akan berpartisipasi di dalamnya. Saat Guntur menyerang, Luming akan mati. Jalan Pemuda Keluarga Emas, di mata berkedip cahaya dingin. Kali ini, keluarga Jin, keluarga Sayap, dan keluarga Qin mengirim banyak anak muda ke wilayah Qintianxing. Mereka tahu bahwa tuan dari beberapa keluarga bangsawan pasti akan diawasi oleh keluarga Wu. Jelas tidak nyaman mengirim master untuk membunuh Luming di wilayah Qintianxing. Lagi pula, perlu untuk mengirimkan Arai. Namun, keluarga Wu tidak bisa mengawasi para pemuda di ranah beberapa keluarga aristokrat. Ada terlalu banyak anak muda dari beberapa keluarga bangsawan. Selain itu, terlalu mudah bagi mereka untuk bepergian keluar dalam waktu lama, kemanapun mereka ingin pergi. Oleh karena itu, beberapa keluarga bangsawan mengirim beberapa anak muda ke wilayah Qintianxing untuk berkomunikasi dengan Luming dan membunuh Luming secara diam-diam. Bagaimana mereka bisa membiarkan Luming dengan mudah mendapatkan 9 Jue Senjing, apalagi membiarkannya hidup kembali? Inilah alasan mengapa pemilik keluarga Jin mundur selangkah. Dengan begitu banyak kekuatan yang bekerja sama, Luming akan mati. Jangan hancurkan Sekte Pedang. Ya, tentu saja dia akan mati, dan kali ini keluargaku memberimu hadiah. Dengan itu, sebuah vas giok muncul di tangan pemuda itu. Ini. Penguasa Jianzong bingung. Ada pil raja yang rusak. Kultivasimu adalah Raja Dewa 3 kali lipat. Setelah kamu meminumnya, kamu dapat menembus 4 tingkat Raja Dewa dalam waktu singkat. Jalan Pemuda Jinjia. Apa, itu bisa membuat kultivasiku menembus 4 tingkat Raja Dewa? Tuan klan Pedang Bumi berseru, dan kemudian matanya sangat panas, menatap botol batu giok di tangan keluarga muda Jin. Jika bukan karena identitas pihak lain, dia akan merebutnya. Menerobos Raja 4. Dia hampir melompat, wajah tuannya memerah karena kegembiraan. Shen Wangjing, terlalu sulit untuk ditembus. Dia berlatih bertahun-tahun tanpa akhir, menghabiskan harta yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian berkultivasi menjadi 3 Raja Dewa. Namun, ini adalah batasnya, dia tahu, hidupnya kemungkinan besar akan berhenti di sini. Namun, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat ketika Wang dan yang hancur dari pemuda keluarga emas dapat membuatnya menerobos ke Raja Dewa 4 kali lipat. Di wilayah Qintianxing, hanya Bingpo dan Qian yang merupakan 2 ras terkuat. Dan jika dia menembus 4 tingkat Dao Shen Wang, dia akan segera menjadi keberadaan yang tak terkalahkan di wilayah Qintianxing, dan jantungnya sudah berdetak kencang. Ada jejak penghinaan di bibir keluarga muda Jin.
Jenis, memecah pil raja, ini pada dasarnya tidak digunakan oleh banyak orang di Istana Surgawi Jiujue. Memang melanggar uang dan bisa membuat orang menerobos kultivasi ulang dalam waktu singkat, namun ada kerugian besar, yaitu setelah menerobos, kamu tidak bisa terus menerobos. Siapa yang akan berkorban untuk masa depan? Tapi pantas untuk memberikannya kepada seseorang seperti kepala suku Jianzong. Keluarga Jin, keluarga sayap orang, orang-orang ini sangat menyadari kekuatan Luming. Luming dengan kehidupan logam, dapat membunuh keberadaan rangkap 3 Raja Dewa. Jika demikian, kami tidak akan dapat membunuh Luming. Namun, jika kita membiarkan orang-orang ini menembus 4 tingkat Raja Dewa, kita akan memiliki jaminan yang sangat besar untuk membunuh Luming. Ambillah, manfaatkan waktu untuk menerobos. Pemuda dari keluarga Jin menyerahkan botol batu giok itu kepada Master Sekte Pedang Bumi, yang mengambilnya dengan gemetar, lalu berterima kasih. Tetua lain dari Sekte Pedang Bumi menunjukkan ekspresi kekaguman yang tak tertandingi. Pria muda dari keluarga Jin mencibir padanya. Secara alami, dia tidak memberitahu kekuatan sebenarnya Luming kepada orang-orang yang tidak bisa menghancurkan klan pedang. Beritahu orang-orang ini, hati orang-orang ini, ada ketakutan, ketika tangan, tidak akan begitu menentukan. Adapun apakah orang-orang ini akan dibunuh oleh Luming, dia tidak peduli. Di matanya, orang-orang ini adalah sampah. Jika mereka mati, mereka akan mati. Ada apa dengan dia, selama kita bisa membunuh Luming? Jika kamu melakukannya dengan baik kali ini, keluargaku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Pemuda dari keluarga Jin membuat janji singkat dan meninggalkan Sekte Pedang Abadi. Pada saat yang sama, ada anak muda yang datang ke Tanah Suci Wuliang, Akademi Sihir Aneh, dan orang Qian. Selain itu, mereka semua memberikan uang dan yang rusak untuk membiarkan pencapaian mereka menembus. Mereka hanya punya satu tujuan, yaitu membunuh Luming. Untuk ini, Luming secara alami tidak tahu, dia berada di klan Jiwa Es dengan tenang menunggu. Tak lama kemudian, orang-orang yang dikirim oleh kepala klan Bingpo ke pasukan utama menanggapi. Setuju, dan bilang dia akan melakukan yang terbaik. Setelah mendengar ini, Luming sedikit terkejut. Ya, tidak peduli Qian atau Jianzong, mereka hanya setuju untuk mengirim seseorang untuk membunuh klan Es Gelap dan mengambil kembali 9 Jue Senjing. Alasan yang mereka berikan adalah untuk keamanan wilayah Qin Tianxing. Tidak begitu ceria. Kepala klan Bingpo mengerutkan kening, penuh keraguan. Tidak peduli trik apa yang mereka mainkan, para prajurit akan memblokir air dan menutupi bumi. Mungkin, mereka benar-benar demi keselamatan Qin Tianxing. Jika Jiu Jue Senjing tidak diambil kembali, mereka akan mati setelah 1000 tahun. Lu Mingdao. Luming secara alami tidak percaya bahwa pihak lain akan setuju begitu saja, dia memperkirakan pasti ada yang berminyak, tapi, dia memiliki iblis tulang, apa yang dia takutkan. Jadi, Tuan, mari kita kumpulkan para roh. Kepala klan Bingpo. Luming mengangguk, lalu meninggalkan klan Jiwa Es dan kembali ke Xuanzong yang kosong. Sebulan kemudian, 13 aliran Qintian, Qian, dan Bingpo menjadi yang terkuat. Mereka mengumpulkan semua jenis roh, dan mereka adalah penguasa seperti awan. Kamu akrab dengan area klan Es Gelap. Kali ini, kamu bisa memimpin. Kepala suku Qian adalah pemimpin Bingpo. Kepala klan Bingpo mengangguk, dan kemudian banyak ahli mulai berangkat. Mereka mulai mengambil susunan teleportasi dan berteleportasi ke daerah yang tidak jauh dari klan Jiwa Es, dan kemudian mereka mengambil kapal perang langit bintang satu demi satu, menuju tempat tersembunyi klan Jiwa Es Gelap. Satu persatu kapal perang bintang, menembus langit berbintang, cantik. Tak lama kemudian, sebuah galaksi muncul di depan kami. Dari kejauhan, galaksi ini sangat aneh. Bintang-bintang di galaksi ini sangat redup sehingga tampak sekarat, tetapi beberapa planet di sekitar bintang semuanya berwarna putih. Dari jauh, seperti mutiara putih. Bahkan jika mereka jauh, mereka tampaknya sangat kedinginan. Disinilah klan Es Gelap bersembunyi. Seluruh galaksi telah dibunuh oleh klan Es Gelap. Tidak mudah untuk menyerang. Kita harus bekerja sama bersama. Kepala klan Bingpo. Tunggu apa lagi? Bunuh. Kepala kewarganegaraan Qian. Bagus, hancurkan pertempuran dulu, bunuh. Kepala klan Bingpo mengangguk. Subscribe Penatua. Setelah negosiasi, mereka meninggalkan kapal luar angkasa, melintasi langit dalam daging, dan bergegas ke galaksi tempat tinggal klan Es Gelap. Seperti meteor di langit. Kali ini, cara terburuk untuk menyerang klan Es Gelap adalah penanaman alam surga dan melintasi langit berbintang. Tidak ada masalah sama sekali. Serangan musuh, buka susunannya. Begitu mereka muncul, mereka ditemukan oleh klan Es Gelap, dan terdengar suara gemuruh. Tiba-tiba, ada rune di planet putih itu. Rune ini terjalin berulang kali, membentuk susunan yang sangat besar. Wah. Kemudian, cahaya pedang yang tak berujung, keluar dari bintang-bintang. Setiap pedang perang sangat besar. Itu sepenuhnya terdiri dari es. Itu sepanjang 10.000 li. Ini sangat kuat. Arai besar, juga ingin menghentikanku menunggu, berikan aku untuk membunuh.
Kepala suku berkebangsaan Qian minum dengan dingin. Seluruh tubuhnya menyilaukan seperti putaran matahari. Saat dia mengambil telapak tangannya, dia dipatahkan oleh lebih dari 10 pedang es. Pada saat yang sama, penguasa klan pedang bumi dan yang lainnya semuanya mengambil tindakan. Cahaya pedang melambung ke langit dan menghancurkan pedang es. Secara alami, mereka ingin mengambil tindakan sekarang, yang dapat mengurangi kewaspadaan Lu Ming. Tapi mereka tidak melakukan yang terbaik. Menyentuh. Pedang es dari susunan klan es gelap terus-menerus pecah. Di hadapan begitu banyak kekuatan yang kuat di wilayah Qin Tianxing, bahkan jika klan es gelap membentuk barisan besar, itu tidak cukup untuk dilihat. Segera, kerumunan bergegas ke galaksi. Ledakan. Qin Tian 13, Qian, Bingpo, kekuatan Raja Dewa ini bersama-sama, berapa banyak, begitu banyak dewa bersama, kekuatan bumi bergetar. Cahaya para dewa berhembus ke bintang-bintang. Ledakan. Bintang-bintang itu, seolah-olah ada gempa berkekuatan puluhan, masing-masing dewa di bawah ledakan, dapat meledakkan sebagian besar planet ini. Tanah longsor yang nyata. Dewa Raja habis-habisan, benar-benar dapat menghancurkan energi planet, belum lagi begitu banyak dewa. Itu menghancurkan bumi dan langit. Bumi hancur, dan seluruh planet meledak, dan susunan besar yang tertulis di planet itu secara alami rusak. Ada banyak teriakan di planet-planet itu. Mereka semua adalah orang-orang es gelap. Klan es gelap, di bawah serangan Raja Tuhan, menghancurkan tubuh mereka satu demi satu, dan tubuh serta roh mereka dihancurkan. Jika klan es gelap berani mencuri harta dari istana surgawi 9 Jue, itu harus dihancurkan. Tembak sampai mati. Suara dingin terdengar, sepanjang jalan, beberapa bintang terluar dari galaksi segera pecah. Orang-orang membunuh jauh ke dalam galaksi. Inti dari kelompok es gelap adalah tempat inti yang paling dekat dengan bintang. Segera, semua planet luar diserang oleh mereka, dan mereka langsung membunuh inti. Ada sarang inti dari klan es gelap. Bunuh. Kepala klan Bingpo sedang minum di gletser luas di depannya. Di depan kami, gletser yang luas dapat dilihat di mana-mana, menutupi area yang sangat luas. Ini adalah inti sebenarnya dari klan es gelap. Banyak master klan es gelap tinggal di sini. Kepala klan Bingpo memimpin sejumlah besar ahli klan Bingpo untuk membunuh gletser ini. Pakar Lu Ming dan Kong Xuanzong juga membunuh mereka. Ledakan. Pada saat ini, nafas yang kuat keluar dari gletser yang tak berujung, beberapa di antaranya bahkan mencapai kerajaan dewa. Semua ahli klan es hitam telah keluar. Bajingan klan Bingpo, bunuh. Bertarung sampai mati. Orang-orang dari klan es gelap meraung dan tahu bahwa mereka tidak dapat bertahan hari ini, jadi mereka harus bertarung sampai mati. Di antara gletser yang tak berujung, serangkaian sosok meledak, bertarung sengit dengan klan jiwa es dan para ahli dari Xuanzong yang kosong. Pada saat ini, orang-orang Qian, Bumi Jianzong, dan Akademi Yimo melambat dan bahkan berhenti di belakang. Biarkan mereka membunuh dulu. Lebih baik bunuh kedua belah pihak. Ayo bersiap-siap juga. Sekte pedang penguasa bumi dan dekan Akademi Yimo berkomunikasi secara rahasia, dan mata mereka berkedip dan membunuh berkali-kali. Akhirnya, mereka berhenti di kejauhan dan mengatur secara rahasia. Orang-orang ini benar-benar tidak bisa diandalkan. Orang-orang dari klan Bingpo juga menemukan tindakan orang-orang itu, tetapi mereka sedang bertarung dengan klan es gelap saat ini, dan tidak ada cara untuk memperhatikan mereka. Benar saja, ada sesuatu yang mencurigakan tentang itu. Di sudut mulutnya, dia mulai tertawa. Dia secara alami melihat tindakan pasukan seperti Jianzong. Jika orang-orang ini ingin mati, aku tidak keberatan menelan mereka. Di samping Lu Ming, seorang pria besar berbaju hitam menyeringai. Pria berjubah hitam ini, tentu saja, diubah oleh iblis tulang. Tidak, jangan lakukan itu sampai kamu harus. Lu Mingdao. Bond Demon, tapi dia meninggalkan kartunya, tidak sampai pilihan terakhir, tidak bisa menyerahkannya. Kedua belah pihak, pertempuran berlanjut, tetapi Lu Ming dan pihak mereka, sepenuhnya berada di atas angin. Bahkan jika hanya ada klan es jiwa dan Xuanzong kosong, kekuatan mereka jauh di atas klan es gelap. Sebelumnya, mereka memiliki keraguan, terutama tentang susunan pembunuhan yang ditetapkan oleh pihak lain. Sekarang, setelah susunan pembunuhan rusak, klan es gelap secara alami akan dikalahkan oleh kekuatan aslinya. Secara khusus, ada seorang lelaki tua di klan Bingpo, yang kekuatannya sangat luar biasa. Dia telah membunuh 6 dewa berturut-turut. Lu Ming dapat melihat bahwa lelaki tua ini, dengan kultivasi 4 kali lipat dari Raja Dewa, harus menjadi leluhur keluarga Bingpo. Klan es gelap, tidak ada keberadaan Dewa Raja 4 kali lipat, yang tertinggi, hanya Raja Dewa 3 kali lipat. Klan es gelap adalah orang kuat dengan 3 dewa dan raja. Sulit untuk memisahkan pertempuran antara klan es gelap dan pemimpin klan-klan Bingpo. Namun, tidak ada yang bisa menandingi nenek moyang klan Bingpo. Dia tak terkalahkan dan dapat membunuh salah satu tuannya dengan kilatan tubuhnya. Dengan bantuan ahli lain, adegan itu dibalik.
Segera setelah itu, sebagian besar ahli klan jiwa es terbunuh. An Yin, kamu berani mencuri harta dari istana surgawi 9 Jue. Kamu begitu berani sehingga kamu menyerahkan 9 kristal ilahi Jue. Kepala klan Bingpo minum dengan dingin. Jangan pikirkan itu. Ambil apa yang kamu mau. Kepala klan es gelap mencibir. Karena kamu ingin mati, aku akan membantumu. Suara acuh tak acuh terdengar, dan leluhur klan Bingpo membunuh siapapun, pemimpin klan es hitam. Ledakan. Nenek moyang tua klan Bingpo meledak dengan satu tangan. Gelombang dingin yang tak berujung berubah menjadi kekuatan telapak tangan yang mengerikan dan berhembus ke arah Yin. Wajah An Yin sangat berubah, dan dia mencoba yang terbaik untuk meniup telapak tangannya. Namun, kekuatan Raja 4 kali lipat bukanlah yang bisa dilawan oleh ketiga dewa. Dengan raungan, tubuh Yin terbang keluar. Bahkan jika dia sedang berlatih kekuatan dingin, lapisan es muncul di tubuhnya, yang hampir membekukannya. Dia memuntahkan darah, tetapi begitu darahnya dimuntahkan, itu berubah menjadi kristal es. Leluhur kebangsaan Bingpo, seperti singa ganas, menerkam siapapun. Tuan, selamatkan nyawanya. Lu Ming mengeluarkan suara tepat waktu. Nenek moyang tua klan Bingpo mengambil kembali sedikit, tetapi dia juga memukul Yin untuk terbang. Lapisan es menutupi dirinya sepenuhnya, membuat Yin sulit untuk bergerak. Subscribe Penatua. An Yin, pemimpin klan es hitam, dibekukan di telapak tangan oleh leluhur berkebangsaan Bingpo, dan tidak bisa bergerak. Lu Ming bergerak dan jatuh di samping yang tak terlihat. Di mana Jiu Jue Senjing? Serahkan. Lu Ming berkata dengan dingin. Bagaimana kamu tahu bahwa 9 Jue Senjing ada di tangan klan es gelapku? Tanya seorang Yin dengan enggan. Oh, tampaknya orang-orang di belakang layar tidak memberitahu kamu bahwa mereka telah terungkap. Jadi kamu telah ditinggalkan oleh orang-orang di belakang layar. Lu Ming mencibir. Pihak lain tidak siap. Jelas, mereka tidak tahu bahwa mereka telah diekspos sebelumnya. Orang-orang mereka di belakang layar tidak memberitahu mereka. Jelas, mereka meninggalkan klan es gelap untuk melindungi diri mereka sendiri. Brengsek. An Yin meraung, juga mengetahui hal ini, marah. Kamu telah ditinggalkan, jadi jangan bersembunyi dan bersembunyi. Katakan padaku, siapa orang-orangmu di belakang layar dan keluarga apa itu? Tanya Lu Ming. Aku tidak tahu. En menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Haha, saat ini, kamu masih membantu bersembunyi, mereka telah meninggalkanmu. Lu Ming terlihat dingin dan berkata. Aku tidak tahu, tapi aku tidak tahu. Setiap kali kita bertemu dengan mereka, mereka semua terbungkus jubah hitam dan bertemu di Gunung Modu. Aku hanya tahu bahwa mereka adalah kekuatan besar dari 9 istana surgawi Jue, tapi siapa mereka tidak diketahui. Terlebih lagi, Jiu Jue Senjing benar-benar ada di sini bersamaku. Ada di cincin penyimpananku. Ambillah. Aku harap kamu akan melepaskan orang-orang berkultivasi rendah dari klan es hitam. Mereka tidak mengancammu. An Yin berkata dan menghela nafas. Dia tahu bahwa dia tidak akan bertahan hari ini. Dia tahu betul bahwa dia akan dikalahkan. Dia hanya berharap beberapa orang es hitam dengan prestasi rendah bisa hidup dan tidak dimusnahkan. Lu Ming mengerutkan kening. Tampaknya klan es gelap benar-benar tidak tahu siapa yang ada di balik layar. Ini dapat disimpulkan dari orang di belakang layar tanpa memberitahu klan es gelap. Jika klan es gelap tahu siapa yang ada di belakang layar, orang-orang di belakang layar tidak akan berani membiarkan klan es gelap dibunuh oleh Lu Ming dan mereka tidak akan takut klan es gelap akan menyerahkan mereka. Dari sini kita bisa melihat bahwa orang-orang di belakang layar sangat lega karena mengetahui bahwa klan es hitam tidak mengenal siapa mereka. Lu Ming menghela nafas dalam hatinya. Petunjuk ini rusak lagi. Apakah begitu sulit untuk mengetahui orang-orang di balik layar? Kemudian, Lu Ming menurunkan cincin penyimpanan Yin dan mencari di dalam cincin penyimpanan. Segera setelah itu, Lu Ming mengeluarkan sebuah kotak kecil berwarna emas gelap. Setelah dibuka, ada batu kristal yang mengeluarkan energi luar biasa. Ini adalah harta dari 9 istana surgawi Jue. Melihat Jiu Jue Senjing, mata Lu Ming menunjukkan cahaya yang membara. 9 kristal ilahi Jue ini jelas merupakan harta yang langka. Aku khawatir nilainya tidak lebih rendah dari inti bintang konstan yang dia dapatkan di awal. Namun, ini adalah harta dari 9 istana surgawi Jue. Dia tidak berani serakah untuk tinta. Kepala klan Bingpo dan lainnya tentu saja tidak berani memperhatikan Jiu Jue Senjing. Ini adalah kentang panas. Jika kamu tidak melakukannya dengan baik, kamu akan dibunuh. Sekalipun itu lebih berharga, mereka hanya bisa melihatnya. Chief Bing, cincin penyimpanan dan klan es hitam ini akan diserahkan kepadamu. Lu Ming memberikan cincin penyimpanan Yin kepada kepala klan Bingpo, Dao. Nah, kalau sudah selesai, kali ini kita akan membagi rampasannya sama rata. Kepala klan Bingpo tersenyum, menyingkirkan cincin itu, dan kemudian menatap Yin dengan mata dingin, dan akhirnya mengeluarkan jurus untuk membunuh Yin. Dia tidak akan melepaskannya. Setelah pertempuran, tentu saja, tidak ada ketegangan. Klan es gelap hampir hancur total, tetapi klan jiwa es tidak sepenuhnya membunuh mereka. Beberapa orang es gelap dengan prestasi rendah tidak membunuh mereka.
Keluar, kedua belah pihak berkumpul bersama. Chief Bing, tunggu sebentar dan hati-hati. Lu Ming mengingatkanku. Kepala klan Bingpo berkedip. Dia adalah orang bijak. Apa yang dimaksud Lu Ming dengan cara alam? Orang Qian, 3 kekuatan hegemonik utama, dan beberapa sekte teratas tidak mengikuti, dan kebanyakan dari mereka tidak memiliki niat baik. Dia diam-diam memerintahkan turun, biarkan orang-orang klan Jiwa Es pingsan membentuk barisan besar. Segera, mereka terbang keluar dari gletser. Ledakan, ledakan. Begitu Lu Ming terbang keluar dari gletser, nafas yang kuat datang dari segala arah. Di segala arah, sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul, yang mengelilingi Lu Ming dan teman-temannya di tengah. Nafas yang kuat mengunci mereka dengan kuat. Orang-orang ini, tentu saja, adalah klan Qian, klan dari 3 penguasa. Apa yang akan kamu lakukan? Kepala kebangsaan Bingpo minum dingin. Ini sangat sederhana. Serahkan 9 kristal ilahi Jue, dan Lu Ming, kamu bisa melakukannya sendiri. Penguasa sekte pedang abadi maju selangkah, dan suara dingin menyebar kemana-mana. Begitu pidato ini diucapkan, wajah Xuanzong yang kosong dan klan Jiwa Es berubah dengan liar. Secara khusus, wajah atas dan bawah Kong Xuanzong bahkan lebih jelek. Orang-orang ini sebenarnya mengincar Lu Ming saat ini. Kamu benar-benar memiliki nafsu makan yang besar. Kamu tidak hanya menginginkan 9 Jue Senjing, tetapi juga menginginkan hidupku. Apakah kamu tidak takut untuk menghidupi dirimu sendiri dan menahan diri sampai mati? Lu Ming berkata dengan senyum tipis. Wajahnya tenang dan tidak ada kekhawatiran. Tindakan orang-orang ini diharapkan olehnya. Hahaha, hari ini kita semua kekuatan besar berkumpul bersama. Kami takut kamu tidak akan berhasil. Lu Ming, hari ini, kamu pasti akan mati. Aku menyarankan kamu untuk menyerahkan 9 kristal ilahi Jue, dan kami dapat memberimu waktu yang baik. Dekan Akademi Yimo mencibir. Jika mereka membawa Jiu Jue Senjing ke rumah Jiu Jue Tianwang, mereka pasti akan mendapat hadiah. Secara alami, mereka tidak akan melewatkan kesempatan ini. Kali ini, dapat dikatakan bahwa lebih dari satu tindakan. Lu Ming, jangan percaya mereka. Bahkan jika kamu berjanji pada mereka, mereka tidak akan membiarkan kita pergi. Mari mengaum saat kebangsaan Bingpo tumbuh. Jika pihak lain memulai gerakan, itu tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Hahaha, kamu benar. Hari ini, klan Bingpo dan Xuanzong yang kosong harus dihancurkan. Seorang lelaki besar berkebangsaan Qian tertawa. Dia adalah kepala klan Qian. Cepat keluar bersama. Saat ini, leluhur berkebangsaan Bingpo meraung, napasnya terengah-engah, dan dia ingin bergegas keluar dari salah satu arah. Ice Old Ghost, lawanmu adalah aku. Ke arah kebangsaan Qian, seorang lelaki tua meledak, seluruh tubuhnya dipenuhi api, seperti matahari, dan membunuh leluhur klan Bingpo. Ledakan. Kedua pria itu bergerak, bumi berguncang, separuh langit menjadi es dan salju, separuh langit menjadi api. Hantu tua api merah. Leluhur kebangsaan Bingpo meraung. Orang Qian, yang merupakan nenek moyang orang Qian, juga memiliki kultivasi 4 kali lipat dari Raja Dewa. Nenek moyang Qian dan Bingpo adalah budidaya 4 kali lipat dari Raja Dewa. Oleh karena itu, kedua klan tersebut bertarung selama bertahun-tahun tanpa menang atau kalah. Membunuh. Nenek moyang Qian banyak minum dan bergegas ke klan Jiwa Es. Kedua tuan itu bertarung dengan sengit bersama. Subscribe Penatua. Lari denganku. Saat ini, klan Bingpo menggeram dan ingin bergegas keluar bersama orang-orang dari klan Bingpo. Namun saat ini, gelombang yang kuat dan panas melonjak menuju kepala klan Bingpo. Itu adalah kepala suku dari klan Qian yang bergerak. Dengan tinju panas, dia memukul kepala klan Bingpo. Kepala klan Bingpo bersorak, dan ada pedang es di tangannya. Satu pedang dipotong dengan kekuatan kepalan tangan pemimpin klan Qian. Ledakan. Pedang es memotong kekuatan tinju, dan mengeluarkan raungan sengit. Bersenandung. Pedang es itu bergetar hebat, gila-gilaan. Akhirnya meledak. Kepala klan Bingpo juga mundur dengan keras oleh kekuatan yang mengerikan. Tubuhnya jatuh di gletser, dan seluruh gletser meledak. Kepala kewarganegaraan Bingpo memuntahkan darah, dan wajahnya pucat. Senwang Quadruple, kamu telah menembus Senwang Quadruple. Bagaimana mungkin? Kepala klan Bingpo meraung dengan suara yang luar biasa. Dia bertarung dengan kepala suku berkebangsaan Qian selama bertahun-tahun tanpa henti dan saling mengenal dengan baik. Pemimpin klan Qian, tidak peduli bakat atau kekuatannya, tidak ada bedanya dengan dia. Sangat tidak mungkin baginya untuk menembus 4 level Senwang dengan begitu cepat. Sekarang kultivasi pihak lain adalah Raja 4 kali lipat yang sebenarnya. Bagaimana dia tidak kaget? Apa? Raja Dewa 4? Ya Tuhan, kepala klan Qian, telah menembus 4 tingkat Raja Dewa. Semua orang dari klan Bingpo mengubah wajah mereka dengan liar, dan banyak dari mereka pucat tanpa warna darah. Di masa lalu, kedua klan memiliki Raja Dewa dan 4 tingkat keberadaan. Dalam hal kekuatan tempur mutakhir, kedua klan itu setara, tetapi kekuatan keseluruhannya lebih kuat. Klan Qian lebih kuat, tapi klan Bingpo bisa melawannya. Tapi sekarang,
orang Qian memiliki 2 dewa dan 4 tingkat. Dalam hal kekuatan tempur mutakhir, mereka benar-benar berada di atas angin, dan keseimbangannya telah dimiringkan. Ini adalah bencana bagi klan Jiwa Es. Hahaha, kataku, klan Jiwa Es, itu harus dihancurkan hari ini. Kepala klan Qian tertawa terbahak-bahak, dan sangat bersemangat. Apalagi saat melihat mata putus asa dari pemimpin klan Bingpo, dia sangat senang. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu secepat ini. Aku akan membunuh Luming dulu, lalu membunuh semua orang dari klan Jiwa Es, sehingga kamu bisa tahu apa itu keputusasaan. Hahaha. Kepala klan Qian tertawa liar. Kamu. Kepala klan Bingpo meraung, dan amarahnya menyerang jantungnya, dan dia memuntahkan seteguk darah lagi. Perbedaan antara Shenwang Triple dan Shenwang Quadruple terlalu besar. Pemimpin klan-klan Bingpo telah rusak parah akibat tindakan barusan. Ayo ambil 9 Jue Senjing dulu. Luming, apakah kamu memiliki 9 Jue Senjing di tanganmu? Dekan Akademi Yimo menatap Luming dengan dingin. Ya, itu ada di tanganku. Luming tersenyum, tangannya muncul kotak kecil berwarna ungu emas, mengambilnya untuk mengguncang, mulut ringan. Wajahnya, dari awal sampai akhir, tenang. Mata orang-orang tiba-tiba tertarik dengan kotak kecil di tangan Luming. Din, aku akan mengambil Jiu Jue Senjing. Tuan, aku akan mengambil 9 kristal Dewa Jue. Kepala klan. Pada saat ini, para ahli dari Sekolah Iblis Aneh, Sekte Pedang Abadi, Tanah Suci Tak Terbatas dan orang-orang Qian semua melangkah keluar dan bergegas ke Luming. Mereka semua ingin mengambil 9 kristal ilahi Jue di tangan mereka. Pihak mana yang akan mendapat lebih banyak hadiah jika mereka menyerahkannya? Kekuatan ini sudah mulai bersaing. Di antara 4 kekuatan, ada 8 ahli, semuanya berada di negara bagian Banbu Shenwang. Adapun keberadaan negara bagian Shenwang, tidak ada tindakan yang diambil terhadap Luming. Putra Suci Yue Yuan dan sesepuh Kong Xuanzong lainnya terkejut dan ingin membantu Luming. Namun, Akademi Sihir Aneh, Raja Abadi di Jianzong, terkunci rapat di napas mereka. Jika mereka bergerak, mereka akan terkena guntur. Kamu tidak ingin melakukan apapun, kucing dan anjing ini, apa yang bisa aku lakukan? Luming berbicara dengan lemah, suaranya tenang, tapi dia dipenuhi dengan penghinaan. Kata ini, menyebar ke telinga para ahli dari beberapa kekuatan besar, tetapi biarkan mereka marah. Keturunan alam dewa surga, seperti semut mol, mencari kematian. Sombong, menurutku kamu punya kemampuan untuk menjadi sombong. Mereka yang bergegas ke Luming, Raja Dewa setengah langkah yang kuat, meraung, menunjukkan kemampuan mereka, dan menyerang Luming. 8 setengah langkah dewa bersama-sama, kekuatannya luar biasa, belum lagi generasi muda dari alam dewa, bahkan Raja Dewa sejati, harus diperlakukan dengan hati-hati. Namun, di mata Luming, orang-orang ini sangat rentan. Fase Dharma Naga. Luming bergumam, menampilkan formula ajaib naga. Menekan tangannya di ruang kosong, dia tiba-tiba mendengar suara nyanyian naga, yang terdengar di seluruh dunia. 9 naga bercakar dipadatkan satu demi satu. Mengaum. Naga 9 cakar, naga kental paling awal, berteriak dan membunuh raja setengah langkah tercepat. Cakar naga mengayun keluar dan mengalahkan serangan lawan. Kemudian di mata pihak lain yang terkejut, cakar naga itu mencengkeram tubuh pihak lain, mencubit ke bawah, jeritan melengking menyebar, Raja Dewa setengah langkah itu, dihancurkan hidup-hidup. Apa? Banyak orang terkejut. Seorang raja setengah langkah terbunuh dengan mudah. Mengaum. Pada saat ini, naga 9 cakar kedua, menerkam orang kedua. Seperti pria di hadapannya, raja setengah langkah itu juga rentan terhadap satu pukulan. Tubuhnya dicabik-cabik oleh 9 cakar naga, dan jeritan itu terdengar di seluruh penonton. Tidak, mundur. Kembali, kembali, kembali. 6 orang yang tersisa yang membunuh Luming mengubah wajah mereka dan hampir mematahkan keberanian mereka dan mundur. Aku ingin berhenti sekarang, konyol. Suara acuh tak acuh Luming terdengar, dan kecepatan 9 cakar naga itu luar biasa. Dalam sekejap, dia bergegas ke belakang orang-orang itu dan melancarkan serangan yang mengerikan. Beberapa lagi tewas berturut-turut. Adegan ini, akan menjadi adegan publik, sebuah leng-leng-leng. Beberapa orang yang mengenal Luming penuh dengan demensia. Luming, hanya generasi yang lebih muda, memiliki kekuatan bertarung yang begitu kuat sehingga dia dapat dengan mudah membunuh Raja Dewa setengah langkah. Kekuatan semacam ini juga mengerikan. Hentikan. Brengsek. Di Sekolah Pedang Abadi, raungan keluar satu demi satu, dan 2 sosok meledak. Tekanan yang mengerikan itu luar biasa. Raja Dewa. Raja Tuhan yang sebenarnya, yang kuat dari 2 raja. Kedua pria itu bergegas maju untuk menghentikan Luming, tetapi mereka masih lambat. Ketika mereka tiba, tidak satu pun dari Dewa 8 setengah langkah yang tersisa, dan semuanya terbunuh. Oh, nak, aku akan membuatmu kram. Aku ingin kamu mati. Kedua dewa itu meraung, amarah bergegas ke Luming, tekanan yang mengerikan, tekanan dari kehampaan, getaran yang terus-menerus. Banyak wajah orang berubah sangat.
Kekuatan Raja Dewa sangat mengerikan. Lu Ming, Yue Wuyuan dan yang lainnya penuh dengan kekhawatiran, tetapi saat ini mereka ingin menembak, tetapi mereka dikunci oleh tuan lawan. Begitu mereka melakukannya, aku khawatir mereka akan menghadapi perkelahian. Subscribe Penatua. God King, apakah kamu akhirnya bergerak? Lu Ming berbicara dengan lemah dan melambaikan tangannya. Di langit, 9 naga bercakar lainnya muncul, ditambah 8 naga bercakar sebelumnya, total 9. 9 naga bercakar 9 berkumpul untuk membunuh 2 dewa. Kedua dewa itu juga memberikan pukulan telak pada naga bercakar 9 itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Di langit, terdengar raungan sengit, kekuatan yang mengerikan, volume terbang yang tersebar. Dalam sekejap mata, 9 naga bercakar 9 mundur puluhan ribu meter. Namun, 2 penguasa Raja Tuhan dan 1 Chong juga diblokir. Adegan ini, biarkan banyak orang menatap mata besar. Lu Ming, bahkan yang kuat di kerajaan Tuhan pun bisa memblokirnya. Iblis macam apa ini? Ini. Yue Wuyuan, Master Kong Yuanzong, juga bingung. Jelas, kekuatan Lu Ming jauh di luar dugaan mereka. Kekuatannya lebih baik daripada iblis malam yang gelap. Lu Ming bergumam. Alasan mengapa dia tidak menampilkan roh kuno tadi adalah untuk mencoba kekuatan pihak lain. Dia menemukan bahwa meskipun kedua dewa itu berat, mereka tidak sekuat iblis malam, apalagi dibandingkan dengan Raja Keluarga Emas dan orang-orang bersayap. Di ranah yang sama, keluarga Jin, Raja Dewa dari keluarga sayap, lebih baik dari ini. Lu Ming tidak bisa diubah menjadi dewa kuno, tapi bisa diblokir. Sialan, bunuh. Melihat Lu Ming belum diturunkan oleh kedua dewa tersebut, mereka merasa malu dan marah. Mereka mengaum dan membunuh Lu Ming lagi. Jangan lagi bermain-main denganmu. Saat ini, Lu Ming berbicara dengan lemah, dan kemudian tubuhnya tumbuh dengan cepat. Mengaum. Lu Ming langsung diubah menjadi dewa kuno King Jia. Dari tenggorokannya terdengar suara gemuruh. Udara kemarahan menyebar ke segala arah dan mengguncang dunia. Ledakan, ledakan. Lu Ming langsung mengepalkan 2 tinju. 2 tinju seperti tas gunung menghantam kedua Raja Dewa, yang membuat raungan mengerikan di kehampaan. Kekuatan tinju yang mengerikan menekan kedua dewa itu dan langsung mematahkan serangan mereka. Ini, tidak. Kedua dewa itu berteriak ketakutan. Saat berikutnya, tubuh mereka meledak seperti semangka, dan tubuh serta roh mereka hancur. Pembunuhan kedua. 2 dewa, dibunuh oleh Lu Ming kedua. Ruang dan waktu sepertinya mengeras. Pada saat ini, pemandangan itu menjadi sunyi senyap. Banyak orang tidak bisa berkata-kata dan tidak bisa berkata-kata. Bahkan nenek moyang Bingpo dan Cian berhenti berkelahi dan melihat pemandangan ini dengan kaget. Saat ini, Lu Ming menjadi pusat perhatian semua orang dan mengumpulkan semua mata. Setelah beberapa saat, suara nafas dingin terdengar di tempat kejadian. Ya Tuhan, apa yang aku lihat? Dia membunuh 2 dewa. Aku tidak bermimpi. Tidak. Aku pasti sedang bermimpi. Dia hanya Dewa 6. Bagaimana aku bisa membunuh Raja Dewa? Ini gila. Saat ini, apakah itu Cian, Bingpo, atau yang kuat dari 13 sekte Qintian? Mereka terkejut dan tidak dapat dijelaskan, dan hati mereka berfluktuasi dan sulit untuk tetap tenang. Dewa 6 kali membunuh Raja Dewa, tapi masih 2, dan masih pembunuhan kedua. Ini sungguh luar biasa. Tidak pernah mendengar hal tersebut. Hehehe. Hal yang paling mengejutkan adalah beberapa dari 3 kekuatan hegemonik adalah Tianjiao. Kali ini, sebagian besar orang yang datang ke sini berada di atas alam Tuhan. Oleh karena itu, beberapa Tianjiao teratas dari pasukan utama juga mengikuti. Jika kamu tidak menghancurkan pedang, pedang tidak akan pernah berakhir. Tianjiao terkuat orang Qian, lagu ajaib Qian, dan lainnya. Bahkan Ling Huye, klan pedang abadi, ada di antara mereka. Tapi orang-orang ini, lingkaran yang benar-benar bodoh, mulut terbuka kaget, jelas sulit untuk ditenangkan. Sepertinya bercanda kalau aku membuat janji dengannya saat itu. Buat senyum pahit daun rubah. Ling Huye, seperti Lu Ming, juga berasal dari Sungai Bintang yang bergolak. Pada awalnya, mereka ikut serta dalam pemeriksaan 13 sekte Qintian. Pada akhirnya, Lu Ming memenangkan tempat pertama, sedangkan Ling Huye mendapatkan tempat kedua. Saat itu, Ling Huye tidak yakin bahwa bakatnya tidak kalah dengan Lu Ming, dan bahwa dia lebih baik dari Lu Ming dalam Perang Dunia Pertama 1000 tahun kemudian. Selama bertahun-tahun, pencapaiannya juga telah membuat kemajuan pesat, dan dia telah menguasai kekuatan ilahi dari produk suci. Dengan pemahamannya, dia akan mengendalikan produk dan kekuatan ilahi dan menjadi anak Tuhan di masa depan. Dia penuh energi, tetapi sekarang dia membandingkan dengan Lu Ming, dia menemukan bahwa dia hanya duduk di tepi langit. Tidak ada bandingannya antara dia dan Lu Ming. Sekarang Lu Ming, aku khawatir satu tarikan nafas bisa membuatnya mati. Anak ini. Kepala sekolah iblis aneh, Master Sekte Pedang Bumi dan yang lainnya memiliki rasa panik yang kuat di mata mereka. Lu Ming sangat mengerikan. Sudah berapa lama? Setelah beberapa tahun, bukankah mereka saingan? Bunuh, hari ini, pindah untuk membunuh Lu Ming. Jangan biarkan Lu Ming hidup.
Ini adalah ide umum di benak Dewa Sekte Pedang Abadi dan Kepala Akademi Sihir Aneh. Bunuh, yang kuat yang lebih dari 2 kali Raja Tuhan, mari bertarung bersama dan bunuh Luming. Sekte Pedang Penguasa Bumi, Dekan Akademi Yimo dan yang lainnya, mengeluarkan perintah bersama. Mereka sendiri, untuk saat ini, tidak punya rencana untuk pindah. Mereka semua mendapatkan uang dan yang rusak dan menembus 4 tingkat Raja Dewa dengan 1 pukulan. Namun, pencapaian mereka baru saja menembus, dan mereka belum sepenuhnya stabil. Sekarang, tidak baik bagi mereka untuk menstabilkan fondasi mereka. Selain itu, mereka ingin menyembunyikan prestasi mereka. Ketika mereka bersaing dengan kekuatan lain untuk mendapatkan hegemoni, mereka tiba-tiba mengungkapkan pencapaian mereka dan membunuh salah satu dari mereka secara mengejutkan. Para pemimpin dari beberapa kekuatan besar semuanya memiliki ide ini, jadi biarkan bawahannya mengambil tindakan terlebih dahulu. Bahkan jika Luming memberontak lagi, mereka tidak percaya bahwa Luming masih bisa menjadi saingan ganda dari Raja Dewa. Terlebih lagi, di antara mereka, ada teror rangkap 3 dari Raja Dewa. Bahkan jika 10 Luming terbunuh. Ledakan, ledakan. Atas perintah tersebut, ada rasa teror di antara kekuatan besar, dan ancaman teror merasuki semua sisi, membuat banyak orang merasa seperti gunung. Di antara semua kekuatan utama, ada yang kuat dan tangguh yang melangkah maju. Orang-orang ini, yang terburuk dari semuanya, adalah Raja Dewa Ganda, dan bahkan beberapa Raja 3 kali lipat. Ini adalah kekuatan dari beberapa kekuatan besar. Wajah Luming bermartabat. Di hadapan tuan-tuan ini, dia benar-benar bukan tandingannya. Bola. Pikiran Luming bergerak, dan bola di pergelangan tangannya mulai menggeliat dan berubah menjadi baju zirah yang menutupi Luming. Ayo. Luming menjerit dan bunuh diri. Membunuh. Membunuh. Beberapa ahli minum dengan dingin, kekuatan ilahi memberontak, melancarkan serangan mengerikan ke Luming. Bahkan jika kekuatan tempurnya tidak sekuat keluarga Jin, Luming saja masih bisa dikalahkan. Tapi, dengan bola, itu tidak sama. Ledakan. Luming meledak dengan kepalan tangan. Ada kilatan petir yang tebal di tinjunya. Satu demi satu petir besar, lebih tebal dari pinggang pria, meledak, menenggelamkan 2 tuan Raja Dewa. Subscribe Penatua. Luming meledak dengan tinjunya, dan kilatan petir yang besar menenggelamkan kedua raja yang kuat itu. Ini adalah petir dari bola. Seberapa mengerikan kekuatannya. 2 raja dari 2 yang kuat, bahkan tidak berteriak, tubuh dalam kilat, langsung menjadi abu terbang, menghilang tanpa jejak. Adegan ini lebih mengejutkan daripada keberadaan Luming yang membunuh 2 dewa. Itu hampir membuat orang takut sampai mati. Membunuh. Ini adalah beberapa pengeboman kilat dan keluar, kali ini, ada 3 Master Raja Dewa diselimuti di dalamnya. Dia adalah sesepuh tua dari Akademi Sihir. Dia hidup untuk waktu yang lama, dan kekuatannya sangat buruk. Tetapi pada saat ini, wajahnya penuh ketakutan. Dia mencoba yang terbaik untuk menahan serangan petir. Dia mengeluarkan teriakan yang tidak rela, dan semua pertahanannya dikalahkan. Pemboman petir yang berat padanya memotong vitalitasnya. Teror rangkap 3 Raja Dewa ini kuat, diledakkan menjadi kokas, terbang keluar. Adegan, semua orang mati rasa. Dan mereka yang bertarung dengan Luming, tapi hampir mati ketakutan. Kembali, kembali. Mereka meraung dan mundur seperti orang gila. Luming hanyalah iblis, iblis yang tak terkalahkan. Tidak peduli seberapa kuatnya, itu akan ditelan oleh Luming. Kembali sekarang, sudah larut, bunuh. Luming mengaum, teruskan. Luming, kamu ingin mati. Pada saat ini, suara marah terdengar, dan kemudian cahaya pedang, menembus kehampaan, menuju Luming. Cahaya pedang, sepanjang 10.000 kaki, sangat kuat. Saat cahaya pedang keluar, langit dan bumi bergetar dan menindas Luming dengan kejam. Ini. Di hadapan pedang ini, mata Luming membeku, dan dia tidak peduli untuk mengejar orang lain dan melawan cahaya pedang ini. Ledakan. Luming mengepalkan tangan dengan seluruh kekuatannya. Tiba-tiba, dari tinjunya, selusin kilatan petir meledak, menyatu dan meledak ke arah cahaya pedang. Petir dan cahaya pedang saling bertabrakan dengan keras, seperti tabrakan 2 planet, yang meletus dengan kekuatan yang luar biasa, menyapu dan meledak, menelan segalanya. Semua orang di sekitarnya mundur, takut terlibat. Menyentuh, menyentuh, menyentuh. Kemudian, lebih dari selusin kilatan petir, satu persatu, pecah dan berubah menjadi energi. Meski kekuatan pedang terus melemah, kekuatan pedang masih melemah. Ketika semua petir dihancurkan, cahaya pedang terus memotong Luming dan tinjunya. Kapan? Raungan sengit terdengar, dan Luming merasakan kekuatan mengerikan yang datang dari cahaya pedang, yang membuat tubuh Luming bergetar hebat dan mundur ribuan meter. Sungguh kekuatan yang kuat, Raja 4. Luming menarik napas dalam-dalam dan menekan ki dan darah di tubuhnya. Cahaya pedang menyebar dan sesosok muncul di udara. Pria ini adalah penguasa Sekte Pedang Abadi. Saat ini, matanya sangat dingin pada Luming, dan dia ingin membunuh Luming dengan pedang. Di tubuhnya,
ada cahaya pedang yang mengerikan, menembus awan, hingga 100.000 zang. Dewa Raja 4 kali lipat, kamu juga telah menembus Raja 4, tidak mungkin, tidak mungkin. Kepala klan Bingpo meraung dengan suara yang luar biasa. Pertama, kepala suku dari klan Qian menerobos 4 tingkat Shenwang. Sekarang, kultivasi kepala suku Jianzong juga telah menembus 4 kali lipat Shenwang. Apa masalahnya? Apa? Raja Dewa 4. Xuanzong yang kosong, serta klan Jiwa Es, semuanya terkejut. Penguasa klan Pedang Bumi telah menembus ke 4 tingkat Raja Dewa. Dengan cara ini, akan ada 3 dewa di sisi lain. Bagaimana kamu melakukannya? Baru saja, kegembiraan yang dibawa oleh kekuatan besar Luming menghilang. Ya, itu 4 bagian dari Raja Dewa. Hari ini, kamu tidak bisa membuat gelombang. Tuan klan Pedang Bumi menatap Luming, dan ada semburan roh pedang di antara matanya yang terbuka dan tertutup. Luming, aku akui bahwa aku meremehkan kamu. Kamu tidak hanya memiliki kekuatan lebih dari yang aku bayangkan, tetapi juga memiliki kehidupan logam yang kuat untuk membantu kamu. Namun, akhir kamu hari ini sudah pasti dan tidak dapat diubah. Kepala Sekte Pedang Bumi kemudian membuka mulutnya dengan nada dingin. Baru saja, dia telah mencoba kekuatan bertarung Luming. Jika sebelumnya dia menerobos, aku khawatir itu bukan lawan Luming, tapi sekarang dia telah menembus 4 kali lipat Shenwang. Dia memiliki kepercayaan penuh untuk menekan Luming. Benarkah? Meskipun kekuatanmu sangat kuat, aku khawatir itu tidak cukup untuk membunuhku. Lu Mingdao. Meskipun kepala suku Pedang Bumi kuat, ia tidak sekuat 4 raja kuat dari keluarga bersayap. Pada saat itu, Lu Ming juga mengenakan baju besi yang dibuat oleh bola di rumah besar Jiu Jue Tianwang, yang bertentangan dengan keberadaan Raja Dewa 4 kali lipat. Pada kesempatan itu, Lu Ming langsung terluka. Bahkan baju besi bolanya pun pecah. Kali ini, Lu Ming baru saja dipukul mundur dan darahnya melonjak. Lu Ming benar. Tidak mudah bagi pihak lain untuk membunuhnya. Benarkah? Dan dengan kursi ini? Suara ketidakpedulian terdengar. Kemudian, kepala sekolah melangkah keluar dan berdiri berdampingan dengan penguasa Sekte Pedang Abadi. Nafas yang mengerikan pecah di tubuhnya. Nafas yang kuat tidak lebih lemah dari nafas kepala suku yang abadi. Selain kursi ini. Begitu Dekan Akademi Yimo keluar, Master Suci dari Tanah Suci yang tak terbatas melangkah keluar, dan Master Sekte Pedang Abadi dan Kepala Akademi Yimo mengepung Luming di tengah. Napasnya, sama-sama mengerikan, tidak berada di bawah kedua pria di depannya. 4 tingkat Raja Dewa semuanya 4. Tidak mungkin. Bagaimana kamu semua bisa menembus 4 tingkat? Kepala klan Bingpo, gemuruh yang luar biasa. Dia samar-samar merasa bahwa hari ini, mereka terlibat dalam konspirasi. Di tempat kejadian, yang lain terkejut. Apalagi mereka yang kuat di puncak klan, wajahnya malah lebih parah. Kultivasi para pemimpin dari 3 kekuatan hegemonik semuanya telah menembus ke 4 tingkat Raja Dewa, yang akan membawa perubahan yang mengguncang bumi ke bola langit dinasti Qin. Di masa depan, kekuatan-kekuatan top tersebut tidak akan memiliki cara untuk menghadapi 3 kekuatan hegemonik. Bahkan yang kuat dari kebangsaan Qian mengerutkan kening. Dulu, hanya Qian dan Bingpo yang memiliki 4 dewa kuat. Sekarang, ketiga kekuatan hegemonik semuanya memiliki keberadaan seperti ini, dan akan ada banyak variabel di masa depan. Xuanzong kosong, keluarga Jiwa Es naik turun, wajah pucat, menunjukkan warna panik. Dengan cara ini, perbedaan kekuatannya terlalu lebar, hari ini, mereka benar-benar mati. Tuan Luming, kamu memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Kamu harus melarikan diri. Bakat kamu langka di dunia. Selama kamu melarikan diri, kami Kong Xuanzong memiliki harapan untuk bangkit. Bulan tanpa batas berbisik kepada Luming. Kepada Luming yang baru saja mengungkapkan kekuatannya, jika terlepas dari orang lain, putus asa untuk menerobos, mungkin bisa melarikan diri. Aku, Luming, apakah aku tipe orang yang melarikan diri tanpa menghiraukan orang lain? Luming tersenyum tipis dan kemudian berkata, terlebih lagi, bagaimana kita bisa menangani orang-orang ini? Subscribe Penatua. Tidak ada jalan keluar. Bulan tanpa batas, bukan, Luming masih memiliki kartu terbawa untuk tidak menjadi. Melihat ekspresi percaya diri Luming, Yue Wuyuan tidak mengatakannya lagi. Kamu tidak bisa tiba-tiba menembus prestasimu dalam waktu singkat. Kamu mengambil uang dan yang rusak. Luming menyapu pemimpin klan pedang abadi 3 orang satu mata, mulut ringan. Wajah mereka sedikit berubah. Luming, tidak peduli bagaimana kami menerobos, kami dapat membunuhmu. Dekan Akademi Sihir Aneh berkata dengan dingin. Haha, konyol. Sejauh yang aku tahu, meskipun Po Wang dan dapat menembus kultivasi dalam waktu singkat, harganya adalah untuk menghabiskan potensi kamu sebelumnya, sehingga kultivasi kamu tidak akan pernah berhasil. Lu Mingdao. Tuan klan pedang bumi dan yang lainnya mengubah wajah mereka beberapa kali, yang jelek. Po Wang dan memiliki efek samping ini, mereka tidak tahu. Tapi segera mereka tenang. Dengan bakat mereka, sulit untuk menerobos. Mungkin mereka akan terjebak dalam triple of Shenwang sepanjang hidup mereka. Sekarang ada baiknya menembus segi 4 Shenwang.
Bahkan jika kita tidak dapat menerobos lagi, itu juga yang kuat dari level penguasa domain Qin Tianxing. Tidak ada Wang Dan yang rusak di wilayah Qin Tianxing. Siapa yang memberimu Wang Dan yang rusak? Lu Ming bertanya dengan keras. Ada banyak omong kosong tentang orang sekarat. Kamu tidak punya hak untuk mengetahui sesuatu. Penguasa klan pedang abadi minum dengan dingin, momentumnya sengit, dan tekanan pedang yang mengerikan terkunci dengan kuat di Lu Ming. Lu Ming tersenyum di dalam hatinya. Bahkan jika pihak lain tidak menjawab, dia juga bisa menebak bahwa sebagian besar Wang Dan yang rusak diberikan oleh orang-orang dari keluarga Jin dan keluarga Yiren. Pakar mereka sendiri tidak nyaman untuk datang ke sini, jadi mereka ingin kekuatan domain Qin Tianxing membunuh Lu Ming. Ini perhitungan yang bagus. Ayo, kalian bertiga saja, aku khawatir itu tidak cukup. Untuk orang-orang Qian, mari kita berkumpul bersama. Mata Lu Ming menatap kepala klan Qian. Dia akan menghapus tulang punggung pihak lain dalam satu gerakan. Arogan. Di luar kemampuanku. Penguasa sekte pedang bumi dan kepala sekolah iblis aneh dan seterusnya minum dengan dingin dan bergerak langsung. Cahaya pedang, menembus langit, pembunuhan besar-besaran untuk Lu Ming. Pada saat yang sama, kepala sekolah iblis aneh meledak dengan satu tangan dan telapak ajaib menutupi ribuan mil, dan kemudian dia meniup dan membunuh Lu Ming. Pada saat yang sama, dua penguasa domain Qin Tianxing meluncurkan gerakan mereka pada saat yang sama, dan kekuatan mereka mengguncang bumi. Di domain Qin Tianxing, tidak ada yang bisa mengabaikannya. Sua. Lu Ming mengerahkan teknik kunpeng 9 hari, berubah menjadi kunpeng besar dan bergegas ke satu arah. Jika kamu ingin pergi, tetap untukku. Kepala sekolah Akademi Yimo minum dengan dingin, dan semangat sihir melonjak. Telapak tangan ajaibnya menjadi semakin besar dan pergi menuju Lu Ming. Kerusak. Lu Ming bergumam dan meniup tinjunya. Petir meledak dari tinjunya. Petir menjalin dan berhembus ke telapak tangan ajaib. Ledakan. Petir membombardir telapak ajaib, yang bergetar hebat. Akhirnya, sebuah celah meledak. Lu Ming bergegas melewatinya, lalu terbang ke langit. Aku berkata, kamu tidak bisa membunuhku. Lu Ming tertawa saat dia terbang. Mengejar. Penguasa klan pedang bumi banyak minum dan berubah menjadi cahaya pedang untuk mengejarnya. Pada saat yang sama, Dekan Akademi Iblis Sayap, serta guru suci dari Tanah Suci yang tak terbatas, juga mengejarnya. Hari ini, kita tidak boleh membiarkan Lu Ming pergi. Jika Lu Ming tidak mati, aku khawatir tidak akan lama lagi kekuatan tempur Lu Ming akan melampaui mereka. Di sisi lain, kepala klan Qian menggerakkan wajahnya, lalu dia naik ke langit dan membunuh Lu Ming. Idenya mirip dengan orang lain. Dia harus membunuh Lu Ming dan tidak membiarkannya bangkit. Oleh karena itu, dia tidak ragu untuk bergabung dengan barisan yang mengepung Lu Ming. Berarti, bulan tidak terbatas, dan kepala klan Bingpos serta yang lainnya marah. Tidak tahu malu bahwa kepala suku Qian dan kepala Akademi Yimo bergandengan tangan untuk menangani generasi muda. Tetapi mereka tidak bisa masuk, mereka harus khawatir. Apakah kalian akhirnya melakukannya bersama? Tidak ada yang memperhatikan, mulut Lu Ming tersenyum. Yang dia inginkan adalah kepala suku dari klan Qian harus bertarung bersama, dan dia bisa menangkap mereka semua. Dia berpura-pura melarikan diri untuk menarik pemimpin klan Qian untuk bertarung bersama. Sosok terbang Lu Ming tiba-tiba berhenti. Begitu Lu Ming berhenti, Dekan Akademi Yimo dan yang lainnya segera menyusul. Lu Ming dikelilingi oleh 4 tuan. Kemana kamu pergi? Kepala Akademi Yimo ganas. Jangan bicara omong kosong dengannya. Ayo bunuh dia. Kepala suku pedang bumi banyak minum. Dia tidak tahu kenapa. Menghadapi Lu Ming, junior seperti itu, dia tidak memiliki dasar di hatinya. Dia ingin segera membunuh Lu Ming, jadi dia bisa tenang. Hanya menunggumu. Lu Ming mencibir dan terbang keluar dari menara kecil. Menara kecil ini adalah menara raja yang diberikan kepadanya oleh pedagang biru. Begitu menara ZHNWANG terbang, itu menjadi menara besar, mengirimkan gelombang misterius. Tiba-tiba, itu menyelimuti Dekan Akademi Yimo, penguasa sekte pedang abadi, guru suci dari Tanah Suci tak terbatas, dan patriark klan Qian. Setelah ditutupi oleh menara ZHNWANG, kekuatan sihir dari 4 master berfluktuasi, dan nafas mereka sangat melemah. Ada apa? Apa yang terjadi? Harta apa ini? Keempatnya meraung ngeri. Dengan pengetahuan mereka, mereka belum pernah melihat harta karun seperti pagoda ZHNWANG. Harta karun seperti menara ZHNWANG langka bahkan di wilayah Tianxing dari dinasti Qin, dan kebanyakan hanya dapat mempengaruhi dewa tingkat rendah, seperti yang pertama dan yang kedua. Ada beberapa yang dapat mempengaruhi 4 aspek Raja Ilahi. Ini dibuat oleh pedagang biru itu sendiri. Membunuh. Lu Ming memanfaatkan kesempatan itu dan menjadi orang pertama yang membunuh Dekan Akademi Yimo. Eseder. Tangan Lu Ming kosong, dan petir tak berujung menyebar. Itu berubah menjadi tombak petir dan pergi ke Dekan Akademi Iblis Sayap. Dekan Akademi Iblis Sayap meraung dan mencoba yang terbaik untuk bergerak. Namun, inti bintangnya ditekan oleh menara ZHNWANG. Ketika dia mengerahkan kekuatan sucinya, dia mengalami perlawanan yang hebat.
Terburu-buru, dia hanya bisa mengerahkan 60% atau 70% dari kekuatannya dan meledakkan tangannya. Namun, Dekan Akademi Imo terpaksa menerobos dengan menghancurkan Wang dan yayasannya tidak stabil. Meskipun dia memiliki kultivasi 4 kali lipat Shenwang, kekuatannya berada di level terlemah di antara 4 sekolah Shenwang. Dia tidak bisa menghentikan Luming dan bola sama sekali. Ledakan. Tombak petir membombardir telapak kepala sekolah Akademi Iblis bersayap dan langsung menembus telapak ajaib. Pistol panjang melintas. Puff. Tombak itu langsung menembus kepala Akademi Iblis Sayap. Sosok kepala sekolah Akademi Iblis Sayap kaku di sana, dan matanya menunjukkan kengerian dan ketidakpahaman. Lalu terdengar teriakan, dan tubuhnya langsung meledak. Dari tubuhnya, ada kilatan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Kepala Akademi Iblis Sayap jatuh. Orang-orang yang menyaksikan adegan ini hampir mati ketakutan. Kepala Akademi Imo, penguasa Qintian Xingyu, dibunuh oleh generasi yang lebih muda. 3099. Membunuh. Setelah membunuh kepala sekolah Akademi Imo, Luming tidak ragu sama sekali. Setelah memboyang-boyangkan tubuhnya, dia membunuh sekte pedang penguasa bumi lagi. Tidak baik. Tuan klan pedang bumi sangat mengubah wajahnya, dan dia mundur dengan tergesa-gesa. Dia tidak berani bertabrakan dengan Luming. Namun, di bawah tekanan menara ZHNWANG, dia, seperti Dekan Akademi Imo, sangat mengurangi kekuatannya dan bahkan memperlambat kecepatannya. Luming, bagaimanapun, tidak terpengaruh sama sekali. Dalam sekejap, dia mendekati penguasa sekte pedang abadi. Tombak petir bersatu lagi dan membunuh penguasa sekte pedang abadi dengan satu tembakan. Hentikan. Tuan klan pedang abadi meraung dan memotong pedang dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Tombak petir, bersama dengan cahaya pedang dari klan pedang abadi, pecah menjadi raungan. Di langit, petir kecil tak terbatas dan pedang ki berterbangan kemana-mana. Kemudian, cahaya pedang kepala suku dari klan pedang abadi bergetar liar dan meledak dengan keras. Tombak petir terus membunuh pemimpin klan pedang siang bumi. Klan pedang bumi meraung, dan sisa kekuatannya meledak dengan gila-gilaan, mengelak ke satu sisi. Namun, dia masih selangkah lebih lambat, separuh tubuhnya terkena dan meledak. Penguasa sekte pedang abadi terluka parah dan mundur dengan gila-gilaan untuk melarikan diri. Tapi apakah Luming akan membiarkannya melarikan diri? Dengan satu kepalan tangan, Luming mengepalkan tangan, dan petir setebal pinggang 7 orang melintas di kepala klan pedang abadi, membungkusnya di dalamnya. Aku tidak menyukainya. Kepala suku pedang bumi meraung dan berubah menjadi abu terbang dalam kilat. Tuan lain terbunuh. Lari-lari. Saat ini, kepala klan Qian, serta guru suci dari tanah suci yang tak terbatas, hampir takut untuk buang air kecil dan melarikan diri. Keduanya melarikan diri kedua arah. Tanpa ragu, Luming langsung mengejar pemimpin klan Qian. Secara relatif, dia lebih suka melepaskan guru suci dari tanah suci yang tak terbatas daripada kepala suku berkebangsaan Qian. Menara ZHNWANG selalu diselimuti tubuh pemimpin klan Qian, seperti bayangan, dia tidak bisa melarikan diri, dan segera diambil alih oleh Luming. Dewa Tanah Suci yang tak terbatas melarikan diri dari ruang lingkup Menara Raja. Orang-orang dari Tanah Suci yang tak terbatas, ikuti aku, mundur. Penguasa Tanah Suci Wu Liang meraung. Dia berhasil melarikan diri dari surga. Dia tidak berani melawan Luming lagi. Dia memanggil orang-orang di Tanah Suci Wu Liang dan terbang keluar galaksi dengan gila-gilaan. Dalam sekejap, dia menghilang. Ayo pergi juga. Kembali. Di Akademi Imo, orang-orang dari dua sekte utama sekte Jianzong, yang melihat kepala sekolah dan patriark mereka telah terbunuh, tidak berniat untuk tinggal di sini lebih lama lagi, dan mereka melarikan diri satu demi satu. Jangan biarkan mereka kabur, bunuh. Kepala klan Bingpo adalah orang yang sangat menentukan. Bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan ini dan mengaum di dua gerbang utama. Tanah Suci Wuliang melarikan diri, tetapi Akademi Imo dan sekte Bumi Jian dibunuh oleh Luming sebelumnya. Terutama keberadaan 3 Raja Shenwang yang dibunuh oleh Luming. Tidak ada yang bisa menghentikan kepala klan Bingpo. Dan ahli lain dari klan Jiwa Es membunuh klan Qian. Perkelahian dimulai. Tidak ada yang bisa mengalahkan kepala klan Bingpo. Dengan beberapa pukulan, dia membunuh beberapa master negara bagian Shenwang dari bumi Jianzong dan Akademi Imo. Saat ini, Luming juga menyusul kepala suku berkebangsaan Qian. Kakek, bantu aku. Kepala klan Qian berteriak nyeri dan ingin meminta leluhur untuk menyelamatkannya. Namun, leluhur berkebangsaan Qian tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena leluhur berkebangsaan Bingpo mati-matian menyerangnya. Kedua leluhur itu tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Mati. Setelah mengejar kepala suku berkebangsaan Qian, Luming melancarkan serangan sengit. Kekuatan kepala suku dari klan Qian juga ditembus dengan Wang Dan yang hancur. Itu mirip dengan kepala sekolah Akademi Imo dan Master Sekte Pedang Bumi, dan tidak bisa menahan serangan Luming. Dia bersikeras pada 2 langkah, dan dia juga dibunuh oleh Luming. Dengan lambaian tangannya, dia menyingkirkan cincin kepala klan Qian, dan Luming membunuh leluhur berkebangsaan Qian lagi.
Leluhur Qian dan leluhur Bingpo bertempur dengan sengit. Melihat Luming membunuh mereka, nenek moyang Qian hampir mati ketakutan dan mencoba melarikan diri. Namun, jika leluhur Bingpo tahu bahwa ini adalah waktu terbaik untuk membunuh leluhur Qian, apakah dia akan membiarkan pihak lain pergi? Orang tua berkebangsaan Bingpo berjuang untuk terluka dan terjerat dengan leluhur berkebangsaan Qian. Di empat arah kehampaan, dia meletakkan gunung es yang tak terbatas untuk menghalangi leluhur Qian. Ini digunakan untuk mengolah kekuatan es. Lebih baik mencegat. Pergi dari sini, keluar dari hadapanku. Leluhur kebangsaan Qian terus meraung, dan tubuh mereka seperti bintang. Mereka meluncurkan serangan gila dan ingin menerobos pengepungan dan melarikan diri. Gunung es pecah, tetapi segera, lebih banyak gunung es berkumpul. Saat ini, Luming tiba, dan menara ZHNWANG memancarkan cahaya terang, menutupi leluhur kebangsaan Qian. Nafas nenek moyang berkebangsaan Qian tiba-tiba melemah, dan inti bintang sangat tertekan. Namun, leluhur kebangsaan Bingpo tidak ada hubungannya dengan itu. Bagaimana mungkin leluhur kebangsaan Bingpo melewatkan kesempatan ini untuk menyingkat pedang dingin dan memotongnya? Ledakan. Separuh tubuh leluhur berkebangsaan Qian rusak parah. Luming tidak perlu melakukan apapun. Kekuatan leluhur Qian dan Bingpo setara. Sekarang mereka ditekan oleh menara ZHNWANG. Kekuatan leluhur Qian telah banyak melemah, dan mereka sama sekali bukan lawan leluhur Bingpo. Pukulan berat, bahkan lebih tak terkalahkan, dengan enggan menolak beberapa gerakan, dibunuh oleh leluhur klan Jiwa Es. Pada titik ini, Tanah Suci Wuliang melarikan diri, dan pakar teratas dari tiga kekuatan Qian, Bumi Jianzong, dan Akademi Yimo semuanya jatuh. Adapun sekte teratas lainnya, mereka sudah melarikan diri, dan Luming dan mereka terlalu malas untuk mengambil alih. Luming, terima kasih banyak. Leluhur kebangsaan Bingpo berterima kasih kepada Luming. Jangan sopan, Pak, mari kita selesaikan dulu masalah Akademi Jianzong dan Yimo. Luming Dao. Bagus. Nenek moyang klan Bingpo mengangguk, lalu membunuh Qian. Di klan Qian, meski masih ada beberapa ahli yang pernah bertarung dengan klan Bingpo sebelumnya, situasi perang benar-benar terbalik dengan penambahan klan Jiwa Es lama. Orang-orang kuat berkebangsaan Qian, satu persatu, dibunuh oleh nenek moyang klan Bingpo. Luming, yang mengendalikan menara ZHNWANG, membunuh Bumi Jianzong dan Akademi Yimo. Tidak banyak ahli yang tersisa di Sekolah Pedang Bumi dan Akademi Iblis Sayap. Beberapa dari mereka dibunuh oleh kepala klan Bingpo sebelumnya, dan bahkan lebih sedikit lagi. Ada sedikit ketegangan tentang perang ini. Segera setelah itu, penguasa dari beberapa kekuatan besar hampir terbunuh satu persatu, terutama keberadaan di atas kerajaan Tuhan. Hanya sedikit dari mereka yang bisa melarikan diri. Namun, beberapa orang di alam Dewa Surga telah melarikan diri. Namun, ahli teratas dari pasukan ini telah dibantai, yang hanya namanya saja. Segera, itu akan ditempati oleh kekuatan lain, dan sejak saat itu, pola domain Qin Tianxing akan berubah secara dramatis. Setelah beberapa saat, daerah itu akhirnya menjadi tenang. Perkelahian berakhir. 3100. Perkelahian berakhir. Pada akhirnya berakhir dengan hampir semua Master Akademi Yimo, Bumi Jianzong dan Qian. Hahaha. Kepala klan Bingpo tertawa senang. Dia sangat bahagia. Perang ini terlalu besar untuk kepentingan bingsu. Itu tidak hanya menghancurkan klan es gelap, tetapi juga hampir menghancurkan musuh lama kebangsaan Qian. Setelah pergi dari sini, dia bisa memimpin pasukan besar untuk menduduki wilayah orang Qian. Mulai sekarang, klan Bingpo akan menjadi semakin kuat, dan bukan tidak mungkin mengembalikan kejayaan masa lalu. Orang-orang Bingpo lainnya juga penuh dengan senyuman. Bukan hanya klan Bingpo, tetapi juga Kong Xuanzong. Setelah perang ini, Akademi Yimo dan Sekolah Pedang Bumi dihancurkan, dan tiga pasukan penguasa hanya menyisakan Tanah Suci yang tak terbatas. Meski kekuatan Tanah Suci Wuliang lebih kuat dari sebelumnya, ada Luming di Kong Xuanzong. Sebagian besar Tanah Suci Wuliang hanya bisa pasrah dengan patuh. Di masa depan, 13 sekolah Qin dan Tian akan dipimpin oleh Kong Xuanzong. Bagaimana mungkin mereka tidak bahagia? Sama seperti kerumunan bersorak dan membersihkan medan perang. Hati Luming, tetapi tiba-tiba ada rasa dingin, tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk minum. Siapa? Wah! Suara Luming baru saja jatuh, di langit, ada cahaya pisau hitam, ditebang. Cahaya pedang ini semakin ekstrim. Bukan Luming yang memotongnya, tapi leluhur Bingpo. Leluhur tua berkebangsaan Bingpo mengubah wajahnya dan meraung. Kekuatannya pecah secara menyeluruh. Tangannya terus-menerus didorong keluar. Dalam sekejap, puluhan dinding es yang berat diletakkan di atas kepalanya. Namun, ketika pisau hitam pernis dipotong, dinding es itu pecah satu persatu. Dalam sekejap, lusinan dinding es yang berat semuanya terbuka. Cahaya pedang tidak berhenti, dipotong ke leluhur klan Jiwa Es. Oh! Cahaya darah tiba-tiba muncul, leluhur kebangsaan Bingpo terbelah dua. Untungnya, pada saat kritis, leluhur klan Bingpo menghindari bagian vital kepalanya, tetapi dia masih terkena pukulan keras dari tubuhnya. 5 Raja Tuhan.
Leluhur tua berkebangsaan Bingpo meraung ngeri. Dia bisa merasakan bahwa orang yang baru saja pindah adalah keberadaan Raja Dewa. Apa? Raja 5. Yang lain juga terkejut. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, langit, karena rasa teror, tekanan yang mengerikan, turun ke arah mereka. Dan kemudian, di tengah jubah hitam. Begitu Luming melirik, dia menemukan ada 18 pria berjubah hitam di segala arah, dan mereka terpisah satu sama lain. Masing-masing penuh teror, dan mengunci semua orang di tempat kejadian, terutama Luming. Semua orang, nafas yang keluar, mengerikan, yang terburuk, tidak lebih lemah dari leluhur kebangsaan Bingpo. Yang terburuk, itu adalah Raja 4. Leluhur kebangsaan Bingpo pucat, tanpa jejak darah. Yang lainnya sama-sama ngeri. Di antara 18 pria berjubah hitam, yang terburuk dari mereka adalah Raja 4 kali lipat dari Dewa. Beberapa dari mereka memiliki nafas yang mengerikan, yang berkali-kali lebih kuat dari Raja Dewa 4. Itu pasti Raja 5 atau lebih. Di sini, bagaimana bisa ada begitu banyak orang kuat sekaligus, dan tampaknya pendatang itu tidak baik. Kupikir kita tidak perlu melakukannya. Aku tidak menyangka orang-orang itu sangat tidak berguna dan rentan terhadap serangan. Seorang pria berkulit hitam membuka mulutnya dengan acuh tak acuh. Dia tidak bisa melihat penampilannya dengan jelas, tapi dia bisa merasakan mata dinginnya tertuju pada Luming. Sepertinya kamu di sini untuk membunuhku. Luming bertanya. Kamu masih sedikit pintar, bagus, tapi kamu bisa menyingkirkan semua orang di sini. Jubah hitam yang baru saja aku katakan manusiawi dan penuh dengan peluang membunuh. Klan Jiwa Es, orang-orang Xuanzong yang kosong, semuanya pucat. Orang-orang kuat ini akan membunuh mereka. Mereka mati. Meskipun Luming memiliki menara ZHNWANG, bagaimana dia bisa menangani begitu banyak master? Siapa yang mengirimmu? Keluarga Jin, keluarga sayap, BR lebih besar dari. Pria berbaju hitam itu diam dan tidak berbicara. Luming tahu bahwa dia benar. Keluarga Jin, keluarga Yiren, dan keluarga Qin semuanya berada di bawah pengawasan keluarga Wu. Sulit bagi mereka untuk mengirim begitu banyak ahli ke sini. Hanya ada satu kemungkinan, pihak lain dikirim oleh perampok di belakang layar Jiu Jue Senjing. Luming tidak terkejut tapi senang. Mungkin kali ini kita bisa mengetahui siapa yang berada di balik layar. Jangan bicara omong kosong dengan mereka. Bunuh mereka, atau kamu akan membuat lebih banyak masalah. Pria berjubah hitam lainnya membuka mulutnya dengan dingin, lalu menebas Luming dengan pisau. Saber ini sangat kuat dan bumi bergetar. Itu beberapa kali lebih kuat dari yang menebas nenek moyang klan Bingpo. Kultivasi orang ini kemungkinan akan melampaui 5 tingkat Raja Dewa dan mencapai tingkat ke-6 Raja Dewa. Itu bukan perbedaan besar di wajah Luming. Namun, selain Luming, ada iblis tulang. Bond Demon belum pernah bergerak sebelumnya, dan bahkan membiarkan guru suci dari Tanah Suci Wuliang melarikan diri. Mereka tidak melakukannya untuk berjaga-jaga. Elder Bond Demon, aku akan memberikannya padamu. Luming berbicara kepada iblis tulang. Apakah kamu akhirnya akan membiarkanku melakukannya? Bond Demon tertawa, lalu muncul di depan Luming, mengulurkan satu jari. Ledakan. Dengan jari iblis tulang, udara meledak dengan keras, dan kekuatan teror yang ekstrim mengalir ke depan. Cahaya pisau yang dipotong oleh pria berjubah hitam itu, seperti pasta kertas, hancur di bawah kekuatan yang mengerikan. Kemudian, tekanan beralih ke pria berbaju hitam. Ah! Pria berbaju hitam hanya punya waktu untuk berteriak, dan tubuhnya berubah menjadi abu terbang di bawah ki yang kuat. Jari peluru membunuh dugaan keberadaan Dewa Raja 6. Diam! Adegan itu, tiba-tiba, menjadi sunyi senyap. Semua orang, termasuk orang-orang berjubah hitam lainnya, tercengang di Bond Demon. Di mata mereka, itu luar biasa. Eksistensi macam apa yang membuat tuan yang mengerikan dibunuh oleh jari iblis tulang? Tidak, pihak lain memiliki kekuatan yang mengerikan. Keluar dari sini. Seorang pria berbaju hitam bereaksi dan berteriak. Mereka tahu dengan jelas bahwa pria berjubah hitam yang baru saja dibunuh adalah 6 Raja Dewa yang kuat. Dia dapat membunuh 6 bobot Raja Dewa dengan satu jari, yang setidaknya 8 kali lipat dari Raja Dewa, atau bahkan lebih tinggi. Di hadapan orang yang begitu kuat, meski jumlahnya lebih banyak, itu juga jalan buntu. Orang-orang berjubah hitam ini sangat menentukan, tubuh mereka bersinar, dan mereka bergegas ke satu arah, mencoba melarikan diri. Aku masih ingin melarikan diri di bawah mataku, konyol. Bond Demon membuka mulutnya dengan acuh tak acuh, lalu membuka mulutnya dan menarik napas. Suara mendesing. Tiba-tiba, daya tarik teror yang tak tertandingi meledak dari mulut iblis tulang, menyapu langit, menutupi semua orang berjubah hitam itu. Tubuh terbang pria berjubah hitam itu kaku, dan kemudian tubuh mereka terbang kembali ke mulut Bond Demon. 3101. Ah! Pria berjubah hitam ini berteriak ketakutan, dan kemudian mereka menyerang mati-matian. Serangkaian serangan mengerikan pecah, tetapi begitu serangan mereka pecah, mereka secara otomatis menghilang.
Kemudian, satu persatu, pria berbaju hitam itu terbang ke mulut Bond Demon dan menghilang. Tinggalkan beberapa pertanyaan. Luming dengan cepat berseru, takut ditelan oleh Bond Demon. Bond Demon mengangguk dan mengisap dengan keras. Selusin pria berjubah hitam terbang ke mulut Bond Demon dan ditelan. Hanya dua yang tidak tertelan, tetapi mereka juga ditinggalkan dan jatuh ke tanah. Ini. Klan jiwa es, Xuanzong kosong ke atas dan ke bawah, semua bingung, merasa seperti sedang bermimpi. Lebih dari selusin orang berjubah hitam, masing-masing dari mereka adalah eksistensi yang menakutkan, dan masing-masing memberi mereka perasaan bahwa mereka tidak terkalahkan. Baru saja, salah satu dari mereka memukul leluhur berkebangsaan Bingpo dengan satu pisau. Dari nenek moyang Bingpo, mereka mengetahui bahwa yang terburuk dari orang-orang berjubah hitam ini adalah Raja Dewa 4 kali lipat. Orang yang begitu kuat, secara acak mengambil satu, itu adalah keberadaan domain bintang langit lintas Qin, bisa menjadi penguasa domain Qin Tianxing. Namun, begitu banyak orang kuat yang ditelan oleh seorang pria rendah hati di samping Luming. Dan pria besar ini sepertinya sangat mendengarkan Luming. Saat ini, Luming ada di hati semua orang, dan tidak dapat diprediksi. Ternyata dia dikelilingi oleh pria kuat yang mengerikan. Pantas saja dia sangat tenang sepanjang jalan. Kepala klan Bingpo bergumam, tapi dia merasa lega. Setidaknya, mereka aman. Ayo, siapa kamu di belakang? Katakan, aku akan memberimu waktu yang baik. Luming mendatangi dua pria berjubah hitam terakhir dan mulai mengajukan pertanyaan. Jika kamu ingin membunuh, jangan berpikir kita bisa mengatakan sepatah kata pun. Seorang pria berkulit hitam berkata dengan dingin. Mulut keras. Mata Luming dingin, dan dia melangkah keluar. Dia berada di lengan seorang pria berbaju hitam, dan langsung menghancurkan lengannya. Tapi pria berbaju hitam itu hanya mengom pelan, dan menatap Luming dengan dingin tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Luming, tampaknya orang-orang ini adalah orang mati yang terlatih secara khusus. Tulang mereka sangat keras, hampir tidak mungkin untuk meminta beberapa informasi. Kamu dapat memberikannya kepada aku dan aku akan mencari jiwa dan melihatnya. Jalan iblis tulang. Mati lagi. Mata Luming dingin. Saat itu, di istana surga Jiujue, dia pergi ke Kamsingpong dari keluarga Wu, dan dibunuh oleh beberapa orang mati. Apakah kedua kelompok orang mati ini dikirim dengan kekuatan yang sama? Ya, aku akan menyerahkannya padamu. Lu Mingdao. Bond Demon mengangguk dan melangkah maju untuk mencari jiwa. Tapi ketika Bond Demon mulai mencari jiwa, kedua pria berbaju hitam itu menjerit getir dan tubuh mereka bergetar. Kemudian kepala mereka meledak dan jatuh. Seperti yang aku duga, jiwa mereka telah ditempatkan di bawah larangan keras. Begitu mereka digeledah, mereka akan meledak. Troll itu menggelengkan kepalanya. Brengsek. Lu Ming bergumam. Orang-orang ini pasti dikirim oleh orang yang mencuri 9 kristal Jue. Sayangnya, petunjuknya rusak lagi. Chief Bing, berkemas dan ayo kembali. Kemudian, Luming berkata kepada pemimpin klan Bingpo. Bagus. Kepala klan Bingpo mengangguk lagi dan lagi. Saat ini, posisi Luming di hatinya sudah tinggi dan tak tersentuh. Selama Luming memberi perintah, dia dapat dengan mudah mendominasi wilayah Qin Tianxing. Tentu saja, Luming tidak berniat mendominasi wilayah Qin Tianxing. Setelah membersihkan medan perang, mereka pergi satu demi satu. Setelah beberapa waktu, klan Bingpo kembali ke wilayah klan Bingpo, sementara Luming dan Kong Xuanzong kembali ke langit Xuanxing. Segera setelah itu, berita tentang Perang Dunia Pertama klan Es Gelap menyebar ke seluruh wilayah Qin Tianxing dengan kecepatan badai. Seluruh wilayah Qin Tianxing terkejut, seperti selusin tingkat angin kencang, tak terhitung banyaknya orang yang terkejut. Seperti semua orang tahu, langit akan berubah. Benar saja, tak lama kemudian, salah satu dari 3 tuan, guru suci dari Tanah Suci Wuliang, secara pribadi memimpin orang ke Xuanzong, menyatakan kesediaannya untuk mengikuti perintah kaisar. Guru suci Tanah Suci Wuliang ditakuti sampai mati oleh klan Es Gelap. Setelah melarikan diri kembali ke Tanah Suci Wuliang, kekuatan Luming terlalu kuat, dan dia masih berkembang pesat. Bahkan jika dia bersembunyi di Tanah Suci Wuliang dan membela diri, dia tidak merasa nyaman. Dia hanya memimpin orang untuk menyerah. Permusuhan antara Tanah Suci Wuliang dan Lumingji tidaklah besar. Luming terlalu malas untuk membunuh mereka semua, jadi dia menerima penyerahan Tanah Suci Wuliang. Begitu berita itu keluar, sekte teratas dari 13 sekte di Qin Tian tidak dapat duduk diam, dan mereka semua menyerah kepada Kong Xuanzong. Tiba-tiba, prestise udara Xuanzong melonjak. Tentu saja, hal-hal ini, Luming malas untuk mengatur, semuanya untuk Ouyang Qingxiang, Yue Wuyuan dan yang lainnya untuk diatur. Ouyang Qingxiang, Yue Wuyuan dan yang lainnya juga sangat cepat. Setelah sekte Tanah Suci Wuliang menyerah, mereka segera memanggil sekte tersebut dan melancarkan serangan ke wilayah sekte Pedang Bumi dan Akademi Imo. Tidak ada ketegangan sama sekali. Dalam pertempuran pertama klan Es Gelap, hampir semua master negara bagian Shenwang dari Akademi Imo dan sekte Pedang Abadi dikalahkan. Kalaupun ada yang lain, mereka dikalahkan oleh kombinasi Tanah Suci Kong Xuanzong dan Wuliang.
Hanya beberapa bulan kemudian, wilayah luas yang ditempati oleh Akademi Jianzhong dan Yimo ditempati oleh Kong Xuanzong. Secara alami, semua wilayah ini adalah milik Kong Xuanzong. Di masa lalu, Akademi Tianjiao dari Yimo, yang tidak menghancurkan sekolah pedang, menyerah dan melarikan diri. Jika kamu tidak menghancurkan putra Dewa Jianzhong, kamu akan melarikan diri tanpa jejak. Ling Huye, Tianjiao, yang awalnya bersaing dengan Lu Ming, menyerah dan bergabung dengan Kong Xuanzong. Untuk sementara waktu, Kong Xuanzong menjadi penguasa domain Qin Tianxing. Pada saat yang sama, Bing Po juga memanggil pasukan besar untuk menyerang orang-orang Qian. Segera setelah Kong Xuanzong menduduki wilayah Akademi Jianzhong dan Yimo, klan Bing Po juga menyerang habis-habisan orang Qian. Orang-orang Qian hampir hancur total, kelompok sisa melintasi langit berbintang dan melarikan diri ke wilayah bintang lainnya. Domain Qin Tianxing menjadi dunia klan Bing Po dan Kong Xuanzong. Kedua kekuatan hampir membagi wilayah luas wilayah Qin Tianxing, dan semua ini disebabkan oleh satu orang, Lu Ming. Nama Lu Ming, bergema melalui domain Qin Tianxing, telah menjadi legenda domain Qin Tianxing. Selama waktu ini, Lu Ming meluangkan waktu untuk kembali ke Sungai Bintang Pemberontakan, membawa Lu Shen Huang, Zulong, Jangkrik Iblis Jiuming, dan lainnya ke wilayah bintang dinasti Qin untuk ditanami. Mereka ingin keluar dan mencari nafkah. Sekarang tepat untuk datang ke Qin Tianxing. Dengan prestise Lu Ming saat ini, banyak sumber daya Kong Xuanzong akan condong ke mereka, dan mereka akan segera dipromosikan. Setelah berurusan dengan urusan Qin Tian, Lu Ming kembali ke 9 istana Jue Tian. Sekarang, urusan Qin Tianxing Yu telah dipahami. Lu Ming ingin mencurahkan semua pikirannya pada urusan Jingyu. 3102. Sekarang, tujuan utama Lu Ming adalah mempersiapkan urusan Jingyu sambil meningkatkan kekuatannya. Setelah perjalanan panjang, Lu Ming kembali ke perkemahan bintang. Ledakan, ledakan. Begitu Lu Ming kembali ke Kam Bintang, dia melihat perang besar. Di langit, beberapa anak muda bertempur dengan sengit dan terlibat perkelahian. Lu Ming melihat lebih dekat dan menemukan bahwa beberapa anak muda berasal dari dua keluarga yang berbeda. Kamu berani memfitnah keluarga Liu aku karena mencuri Jiu Jue Senjing. Kamu ingin mati. Seorang pria muda meraung. Bukan kamu, siapa keluarga Liu? Pemuda yang melawannya mencibir. Aku bilang itu 9 Jue Senjing yang dicuri oleh Mu Sanjia. Kamu Sanjia adalah master di balik layar. Pria muda itu minum banyak. Kentut. Membunuh. Pertempuran antara kedua belah pihak tidak dapat dipisahkan, dan ada banyak orang di sekitarnya. Pada akhirnya, kedua belah pihak terluka dan kedua belah pihak saling takut. Baru pada saat itulah mereka mengakhiri pertarungan dan mundur. Lu Ming berpikir dan langsung pergi ke tempat tinggal para pedagang biru. Apakah kamu sudah mendapatkan 9 kristal ajaib? Lan Sang berkata sambil tersenyum. Mengerti. Lu Ming tersenyum, lalu mengeluarkan 9 Jue Senjing dan memberikannya ke Lan Sang. Jiu Jue Senjing, biarkan pedagang biru memberikannya kepada Raja Surga. Setelah itu, tidak akan ada apa-apa tentang dia. Aku tidak salah menilaimu. Pedagang biru itu tertawa, lalu menatap Lu Ming dengan hati-hati dan berkata, kamu seharusnya sudah mempraktikkan 1000 cara langit dan bumi dan menguasai berbagai kekuatan magis. Lu Ming kaget dan lega. Menurut pandangan Jingyu, rahasia wadau Jue langit dan bumi diperoleh dari peninggalan kuno, dan hampir tidak ada yang mengetahuinya. Tapi hampir tidak ada yang tahu, bukan berarti tidak ada yang tahu. Sebagai guru Jingyu, Lan Sang tahu itu normal. Ya. Lu Ming mengangguk untuk mengakui. Baik dan buruk mengendalikan banyak jenis kekuatan. Keuntungannya adalah itu bisa membuat kekuatan tempurmu sangat kuat. Setiap kali kamu menembus level tertentu, kekuatan tempurmu akan melonjak, jauh melebihi rekan-rekanmu, tetapi ada juga banyak kerugian. Yang pertama adalah kamu perlu terlalu banyak energi untuk kultivasi. Di luar dugaan aku, kamu dapat meningkat begitu cepat. Yang lainnya adalah kamu perlu memahami faktor kekuatan ilahi yang asli. Bagi orang biasa, untuk memahami faktor asli dari semacam kekuatan ilahi, kamu harus menghabiskan seluruh hidup kamu. Terlebih lagi, kamu harus memahami begitu banyak jenis kekuatan. Lan Sang mengatakan ini dalam satu tarikan napas, berhenti, merenung sejenak, dan berkata, oleh karena itu, kamu harus melakukannya sesuai kemampuan kamu. Jumlah kekuatan suci bukanlah semakin kamu menguasai, semakin baik, tetapi dalam genggaman kamu sendiri. Jika kultivasi kamu terpengaruh secara serius, kamu harus mengurangi kekuatan ilahi kultivasi. Oke, Lu Ming mengerti. Lu Ming mengangguk, yang telah dia temukan sejak lama. Oleh karena itu, selama periode waktu ini, dia telah memperoleh produk ajaib dan metode sihir lainnya, tetapi tidak mempraktikannya. Aku takut aku terlalu rakus untuk mengunyah. Kamu menunjukkan kepada aku semua kekuatan yang kamu kendalikan. Seberapa jauh aku melihat kendali kamu? Jalan komersial. Lu Ming mengangguk, lalu menampilkan 7 jenis kekuatan sihir yang sekarang dia kendalikan satu persatu. Kekuatan Dewa Master telah membangkitkan faktor kekuatan Dewa Asli. Tingkat kebangkitan kekuatan pedang abadi adalah 99%, dan yang lainnya masih jauh di belakang.
Lan Sang bergumam, dan kemudian jimat giok muncul di tangannya dan menyerahkannya kepada Lu Ming, berkata, di antara kekuatan yang kamu kendalikan, aku paling akrab dengan kekuatan yang mendominasi. Kekuatan ilahi yang aku kendalikan saat itu juga yang mendominasi. Kekuatan lihatlah beberapa pengalaman latihan aku. Adapun kekuatan lain, aku perlu waktu untuk bersiap. Kamu kembali dulu dan datang kepada aku setelah beberapa saat, dan aku akan menginstruksikan kamu untuk melatih kekuatan lain. Terima kasih, Paman Lan. Lu Ming mengambil alih batu Gyokfu dan terima kasih segera. Lan Sang adalah guru Jingyu saat itu. Sebelum inti bintang dihapuskan, dia adalah puncak dari Taiksu Seng Chao, yang tidak dapat diprediksi. Dengan pengalaman latihan dan bimbingannya, kecepatan latihan Lu Ming pasti akan meningkat tajam dan lebih sedikit jalan memutar. Yah, kembali dan lihat dulu. Jalan komersial. Lu Ming pergi dan meninggalkan tempat tinggal para pedagang biru dan pergi ke rumahnya sendiri. Namun, ketika dia dekat dengan rumahnya, dia melihat dua pemuda berkelahi dengan sengit. Lu Ming aneh. Dulu, meski Kam Bintang penuh persaingan, frekuensi perangnya tidak terlalu tinggi. Dia baru saja kembali dan melihat beberapa perang. Di pinggir, ada banyak orang yang menonton. Lu Ming melihat sekilas Wu Ming dan Wu Yue. Lu Ming Fei lewat. Lu Ming, kamu kembali. Wu Mingwu semakin sering melihat Lu Ming, dan sangat gembira. Ini Lu Ming. Orang lain juga melihat Lu Ming, terutama keluarga Jin dan Tian Jiao dari keluarga Qin. Ketika mereka melihat Lu Ming, mata mereka berkilat takjub. Di mata mereka, sebagian besar Lu Ming akan mati di wilayah bintang Qin Tianxing. Tanpa diduga, Lu Ming tidak mati dan kembali ke Kam Bintang, yang membuat pintu lain sangat tidak nyaman. Lu Ming langsung mengabaikan keluarga Jin dan Tian Jiao keluarga Qin. Dia jatuh di samping Wu Ming dan Wu Yue dan bertanya, apa yang terjadi? Begitu aku kembali, aku melihat beberapa perkelahian. Ini bukan karena Jiu Jue Senjing. Wu Ming Dao. Jiu Jue Senjing. Lu Ming terkejut bahwa Jiu Jue Senjing belum diserahkan ke domain Qin Tianxing. Apa hubungannya dengan keluarga bangsawan ini? Meskipun Jiu Jue Senjing mengetahui keberadaannya, itu juga menegaskan satu hal, yaitu, ada agen internal di Istana Surgawi Jiu Jue untuk membantu orang luar mencuri 9 Jue Senjing. Namun, pihak dalam tidak ditemukan. Oleh karena itu, keluarga besar dari Istana Surgawi Jiu Jue saling curiga. Secara khusus, beberapa keluarga aristokrat yang saling membenci, dan memfitnah satu sama lain bersifat internal, dan kontradiksi alami meningkat. Wu Ming menjelaskan. Oleh karena itu, di Kam Bintang, Tian Jiao dari keluarga aristokrat besar saling bertarung. Di luar Kam Bintang, semua keluarga aristokrat bahkan menyerang satu sama lain. Beberapa keluarga aristokrat telah membunuh Mata Merah. Sekarang, Istana Surga Jiu Jue dalam kekacauan. Wu Yue menjelaskan. Aku tidak memikirkannya. Aku tidak memikirkannya. Di udara, dua pemuda bertarung dengan sengit selama ratusan gerakan, dan yang terakhir lolos dengan serius dan pertempuran berakhir. Lu Ming dan Wu Mingwu semakin banyak berbicara, lalu terbang ke tempat tinggal mereka. Beberapa Tian Jiao dari keluarga Qin dari keluarga Jin, melihat ke arah kepergian Lu Ming, bertukar beberapa kata, dan meninggalkan Kam Bintang satu demi satu. Sebagian besar dari mereka kembali untuk melaporkan berita. Puan muda. Ketika Lu Ming kembali ke halaman lain, bulan musim gugur terbang keluar, wajahnya penuh kegembiraan. Lu Ming kembali ke Qin Tianxing sendirian untuk menangkap 9 Jue Senjing. Dia selalu khawatir. Sekarang dia merasa lega melihat Lu Ming kembali. Bulan musim gugur, kamu. Kultivasimu, menerobos lagi. Lu Ming menatap bulan musim gugur dengan ekspresi terkejut. Aku belum melihatnya untuk sementara waktu. Kultivasi Qiu Yue telah menembus kerajaan dewa setengah langkah. Lu Ming tertegun. 3103. Kultivasi Qiu Yue telah mencapai level setengah langkah dari Raja Dewa. Ketika Lu Ming pergi ke wilayah bintang dinasti Qin, kultivasi Qiu Yue hanya 9 kali lipat dari dewa. Ditambah waktu perjalanannya, hanya beberapa tahun sebelum dan sesudahnya. Kecepatan ini terlalu dibesar-besarkan. Ya. Qiu Yue mengangguk dan berkata, ini terutama karena aku mendapatkan warisan terakhir kali, dan masih banyak hal yang belum aku cerna, jadi periode waktu ini, kemajuan kultivasi sangat cepat. Bagus. Lu Ming sangat gembira. Semakin cepat bulan musim gugur berkembang, dia secara alami bahagia. Setelah mengobrol sebentar dengan Qiu Yue, mereka pergi ke sebuah ruangan untuk berlatih. Namun, setelah Lu Ming memasuki ruangan, hatinya sulit tenggelam. Dalam benaknya, dia selalu diganggu oleh orang-orang di belakang 9 Jue Senjing. Siapa di belakang layar? Apa tujuannya? Lu Ming mengerutkan kening dan merenung. Dia memiliki perasaan bahwa orang di belakang layar menginstruksikan klan es gelap untuk mencuri 9 kristal ilahi Jue, tetapi dia tidak mengambilnya. Tujuannya tentu tidak sesederhana itu. Bagaimana kita bisa mengetahui siapa yang ada di belakang layar? Lu Ming berbisik. Pria di belakang layar mengirim orang mati untuk membunuhnya. Jika dia tidak mengetahui orang-orang di belakang layar, Lu Ming tidak akan merasa nyaman selama sehari.
Siapa yang tahu apakah dia akan dibunuh oleh orang-orang ini ketika dia keluar di masa depan. Lu Ming tidak dapat menjamin bahwa dia akan diselamatkan dari bahaya setiap saat. Bagaimana kita bisa mengetahui siapa yang berada di belakang layar? Apakah ada petunjuk yang telah aku abaikan? Lu Ming menjadi tenang dan berpikir dengan tenang. Dalam benak, pikirkan, akankah 9 kristal Dewa Jue dicuri, dari awal hingga akhir ingatan? Tunggu. Tiba-tiba, mata Lu Ming berbinar, dan dia menemukan bahwa dia telah mengabaikan petunjuk penting. Petunjuk ini adalah Mount Mordu. Di Gunung Mordu, Lu Ming mendengar lebih dari sekali bahwa Gunung Ajaib memiliki dukungan di 9 istana surgawi Jue. Oleh karena itu, mata air malam ajaib di Gunung Mordu tidak memiliki kekuatan untuk berani bergerak. Jika tidak, dengan mengandalkan kultivasi Raja Iblis Malam yang gelap, itu tidak akan dapat melindungi musim semi malam ajaib. Jelas, pelindung Mordusan kemungkinan besar adalah dalang di balik insiden 9 Jue Senjing. Beberapa orang pasti tahu siapa pendukung Gunung Mordu dan tidak berani melakukannya. Kalau hanya kabar angin, bagaimana kekuatan itu bisa menahan godaan Moyekuan? Jadi, jika kita meminta kekuatan besar untuk mencari tahu siapa pendukung Mordusan, kita akan menemukan dalang di baliknya. Ya, aku mengabaikan hal sesederhana itu sebelumnya. Lu Ming menamparkan wajahnya dan menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Dia telah disibukkan dengan bukti yang ditinggalkan oleh Tuan Malam yang gelap dan mengabaikan masalah logika yang begitu sederhana. Pergi untuk bertanya pada Wu Zifeng. Lu Ming tersenyum, lalu diam-diam meninggalkan perkemahan bintang, menuju keluarga Wu. Segera, Lu Ming datang ke keluarga Wu dan bertemu dengan Wu Zifeng. Di halaman lain, Lu Ming, Wu Zifeng dan Yue Linglong duduk di meja bundar. Selama periode ini, Yue Linglong telah berlatih di keluarga Wu. Mereka telah membuat kemajuan pesat dalam kultivasi mereka, dan keduanya telah memasuki alam Dewa Surga. Zifeng, kamu seharusnya sudah mendengar bahwa ada pendukung Istana Surgawi 9 Jue di belakang gunung ibu kota sihir. Aku telah memikirkan satu hal sepanjang waktu. Karena kekuatan lain tidak berani menyerang gagasan Mordusan, kita harus tahu siapa dukungannya adalah. Selama kita mengetahui siapa pendukung di balik gunung ajaib, kita akan dapat menemukan dalang di balik pencurian Jiu Jue Senjing. Lu Mingdao. Ya, aku tidak memikirkannya. Wu Zifeng bertepuk tangan dan matanya cerah. Kamu keluarga Wu, apakah kamu tahu siapa pendukung Gunung Modu? Tanya Lu Ming. Ini, aku khawatir aku tidak tahu. Wu Zifeng menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Lu Ming terkejut. Ya, konon ada pendukung di belakang mereka. Kekuatan lain tidak berani memperhatikan mereka. Kekuatan itu tidak mengacu pada kekuatan Istana Surgawi 9 Jue. Uzi memblokir jalan. Apa yang kamu katakan? Tanya Lu Ming. Meskipun mata air malam ajaib dari Gunung Mordu sangat berharga, itu belum dianggap serius oleh kekuatan dari 9 Istana Surgawi Jue, seperti keluarga Wu kita, keluarga Jin, keluarga Qin dan sebagainya. Meskipun beberapa orang telah mendengar tentang Gunung Ajaib, mereka sama sekali tidak memperhatikannya. Mereka tidak takut dengan apa yang disebut pelindung mereka. Mereka yang takut akan kekuatan pendukung di belakang Gunung Modu harus mengacu pada kekuatan besar di wilayah bintang langit Chu. Wu Zifeng menjelaskan. Jadi begitu. Lu Ming tiba-tiba. Domain Chu Tianxing, dekat dengan domain Qin Tianxing, juga merupakan ujung dari Jiu Jue Tianwangfu. Kekuatan yang kuat seperti keluarga Wu dan keluarga Jin sama sekali tidak peduli dengan Gunung Modu. Secara alami, tidak ada rasa takut. Mereka yang ingin menyerang gagasan Mordusan dan takut pada pendukung Mordusan hanyalah kekuatan di wilayah bintang Cutian. Seperti di wilayah bintang dinasti Qin, ada kekuatan kecil dengan semacam harta, dan mereka akan memperhatikan dia. Itu hanya 13 sekolah Qin, atau klan Bingpo dan klan Qian, seperti keluarga Wu dan keluarga Jin. Bagaimana mereka bisa peduli dengan harta karun pasukan kecil? Selama kita menemukan kekuatan yang kuat di wilayah bintang Cutian dan mengetahui siapa yang mereka takuti, kita akan tahu siapa yang ada di belakang layar. Mata Lu Ming kembali cerah. Ya, sejauh yang aku tahu, ada 2 kekuatan terkuat di wilayah bintang Cutian, satu adalah Feng Yuezong dan yang lainnya adalah keluarga Han, sebuah keluarga kuno. Uzi memblokir jalan. Oke, aku akan pergi ke lapangan bintang Cutian sekarang. Lu Mingdao. Tunggu, saudara Lu, aku akan mencari seseorang yang akrab dengan wilayah bintang Cutian dan menemanimu. Lagi pula, medan bintang Cutian terlalu besar. Uzi memblokir jalan. Bagus. Lu Ming mengangguk, tidak sopan. Lebih baik memiliki seseorang yang memimpin daripada mencarinya sendirian. Uzi Feng mengeluarkan jade rune dan menyebarkan pesan. Kemudian mereka mengobrol dan menunggu. Mereka tidak menunggu lama, seorang pria parubaya datang ke rumah sakit lain. Puan muda, apa yang kamu inginkan dariku? Pria parubaya itu memberi hormat pada Wu Zifeng. Ushan, ini seperti ini. Wu Zifeng menceritakan kisah itu lagi dan berkata, kamu dan saudara Lu akan pergi ke wilayah bintang Cutian untuk menanyakannya. Bagus, Tuan muda. Ushan mengambil pesanan, lalu menatap Lu Ming dan berkata, Tuan Lu, tolong. Ya, belum terlambat.
Ayo pergi. Lu Ming mengangguk, lalu meninggalkan Linglong bersama Wu Zifeng dan meninggalkan Wu Shan bersama. Lu Ming tidak kembali ke Kam Bintang. Dia dan Wu Shan meninggalkan rumah Jiu Jue Tianwang. Kemudian mereka mengambil susunan transmisi dan pergi ke wilayah Bintang Langit Chu. Dalam perjalanan, Lu Ming mengetahui bahwa Wu Shan memiliki kultivasi rangkap 3 dari Raja Dewa. Mereka mengambil susunan transmisi sepenuhnya dan akhirnya tiba di wilayah Bintang Langit Chu. Dua kekuatan terbesar di wilayah Bintang Cutian adalah Feng Yuezong dan Han Jia. Kedua kekuatan ini selalu takut untuk memindahkan Mordusan. Sebaliknya, mereka sering membeli Moyekuan dari Mordusan. Mereka benar-benar tahu siapa pendukung Gunung Modu. Di sini dekat dengan Feng Yuezong. Ayo pergi ke markas Feng Yuezong dulu. Wu Shan mengusulkan. Wu Shan, kamu sudah familiar dengan tempat ini. Kamu bisa memimpin. Lu Ming berkata sambil tersenyum. 3104. Mereka pergi ke markas Feng Yuezong. Namun, ketika mereka tiba di markas Feng Yuezong, mereka tercengang. Rusak, korup, berantakan. Markas besar Feng Yuezong, gunung-gunung melonjak, bumi terbelah, kuil runtuh, pemandangan kiamat. Di antara reruntuhan ada mayat. Di tanah yang luas, ada mayat, dan bau darah penuh. Feng Yuezong dihancurkan. Sialan, kita sedikit terlambat. Lu Ming meraung. Jelas, penanggung jawab di belakang layar ingin menghancurkan pintu dan menghapus bukti. Pertama-tama, mereka membunuh sekte Feng Yue. Ayo pergi dan cari tahu apakah ada yang selamat. Menahan amarahnya, Lu Ming Qiang bergegas maju. Namun, ada mayat di mana-mana. Tidak ada ayam dan anjing asli yang tersisa, dan tidak ada yang hidup. Betapa kejamnya, betapa kejamnya. Lu Ming meraung. Lu Ming juga orang yang pernah melihat adegan besar, tapi cara kejam seperti itu masih jarang. Berapa banyak orang yang ada di sekte Feng Yue, yang mendominasi wilayah Bintang Cutian. Sulit untuk mengetahuinya, tetapi sekarang mereka semua mati. Satu tidak tinggal, dan semuanya terbunuh. Tampaknya tidak butuh waktu lama bagi orang-orang ini untuk dibunuh, jika tidak, beritanya akan menyebar ke seluruh negeri. Wu Shan mengerutkan kening. Tidak, ayo pergi ke rumah Han, cepat. Wajah Lu Ming berubah. Jika pihak lain menghancurkan Feng Yuezong, dia pasti tidak akan membiarkan keluarga Han pergi. Pergi. Wajah Wu Shan juga berubah. Segera, mereka bergegas ke keluarga Han. Markas besar keluarga Han juga berada di planet yang luas. Sebagian besar keluarga Han tinggal di sini di pegunungan paling megah di planet ini. Namun, ketika Lu Ming dan Wu Shan tiba, mereka menemukan bahwa gunung-gunung telah runtuh dan kuil-kuil telah hancur. Di antara bebatuan, ada semua mayat. Bau darah berbau seperti neraka di bumi. Brengsek. Lu Ming mengaum. Mereka terlambat lagi. Pihak lain benar-benar kejam. Dua orang tidak mau, di reruntuhan pencarian, untuk melihat apakah kami dapat menemukan yang selamat. Sayangnya, mereka semua adalah mayat. Bahkan hewan liar dibunuh, dan tidak ada yang selamat. Wajah Lu Ming suram. Dia akhirnya menemukan petunjuknya. Apakah rusak lagi? Sua, sua. Tiba-tiba, suara langit pecah terdengar, dan beberapa pria berjubah hitam bergegas keluar dari tembok yang rusak dan mengepung mereka. Mesin pembunuh dingin menyelimuti mereka. Itu mereka. Begitu mereka melihat kostum mereka, Lu Ming menyadari bahwa orang-orang ini sangat mirip dengan mereka yang membunuh Lu Ming di Qintian Xingyu. Orang-orang ini, dipenuhi dengan roh jahat yang kuat, seperti iblis. Kau membunuh semua orang di sini? Tanya Lu Ming, suaranya dingin. Omong kosong, hehe, sepertinya keluarga Han, masih ada beberapa ikan yang luput dari jaring, dan kembali untuk mencari kematian. Suara pria berjubah hitam terdengar dingin. Tiba-tiba, dia mengeluarkan cahaya pisau di tangannya dan menebas Lu Ming. Orang-orang ini jelas tidak mengenal Lu Ming. Pria berjubah hitam ini memiliki kultivasi Raja Dewa. Melihat Lu Ming sebagai dewa dengan 6 tingkat, dia berpikir bahwa dia dapat dibunuh dengan mudah. Membunuh. Lu Ming meminum dan mengepalkan tangan. Di pergelangan tangannya, gelang bola bersinar, dan kilatan petir meledak. Menyentuh. Cahaya pisau pria berjubah hitam itu dihancurkan secara langsung, dan kilat membombardirnya. Pihak lain menjerit dan berubah menjadi abu terbang. Satu gerakan, pembunuhan kedua. Pria berjubah hitam lainnya tertegun dan kemudian meraung, "Nak, kamu ingin mati." Membunuh mereka. 5 jubah hitam yang tersisa marah dan mulai bersama. Orang-orang berjubah hitam ini adalah keberadaan negara Raja Dewa, yang terkuat, mencapai negara bagian 3 Raja Dewa. Menurut akal sehat, itu lebih dari cukup untuk membunuh Lu Ming dan mereka berdua. Namun, Lu Ming sedang membawa bola. Membunuh. Lu Ming minum dan meninju lagi. Bola meledak dengan seluruh kekuatannya. Di tangannya, dia meledak dengan kilat tebal. 5 pria berbaju hitam, semuanya diselimuti petir. Menyentuh, menyentuh, menyentuh. Ada ledakan, dan 5 orang berbaju hitam menjerit dan terbang mundur, jatuh dengan keras ke tanah. Tubuh mereka telah berubah menjadi minuman bersoda dan tidak bernafas.
Bahkan keberadaan rangkap 3 Raja Dewa terbunuh. Sejak bola memakan beberapa harta yang dibawa oleh Luming dari kota kuno Xingyue, nafasnya menjadi semakin kuat dan kultivasinya meningkat pesat. Sekarang, hampir mendekati 3 harta karun Raja Dewa. Kekuatannya, tentu saja, menjadi semakin kuat. Petir meledak, dan tidak sulit untuk membunuh Raja Umum 3 kali lipat. Ini, Wusan siap bertarung, tetapi dia menemukan bahwa musuh sudah mati. Puan Luming, kamu benar-benar pantas mendapatkan reputasi kamu. Wusan menghela nafas. Wusan, orang mati ini masih ada di sini. Artinya keluarga Han baru saja dimusnahkan. Mari kita cari lagi. Mungkin masih ada orang yang hidup. Lu Mingdao. Segera, kedua pria itu mencarinya di area ini, tetapi mereka berhati-hati. Mereka menahan nafas dan menyembunyikan tubuh mereka karena takut ditemukan oleh orang mati. Kekuatan keseluruhan wilayah Bintang Langit Chu jauh lebih kuat daripada dinasti Qin. Sebagai salah satu dari 2 penguasa wilayah Bintang Langit Chu, keluarga Han juga sangat kuat. Itu jauh lebih kuat daripada orang Qian dan Bingpo di wilayah Qin Tianxing. Pasti ada lebih dari 5 Shenwang yang kuat. Dapat dengan cepat membunuh keluarga Han, pihak lain dari tuannya, benar-benar mengerikan. Jika bertemu dengan tuan seperti itu, Luming mereka akan mendapat masalah. Hati-hati, seseorang. Sambil berjalan, Luming tiba-tiba membuka mulutnya dan menyembunyikan bentuk tubuhnya dengan Wusan. Sua, sua, sua. Cahaya hitam, naik dari langit, langsung menembus awan, ke langit di alam semesta. Itu adalah orang mati yang tiba-tiba pergi dari sini. Luming dan Wusan bingung. Mereka merenung sejenak dan terus mencari di daerah itu, tetapi tidak menemukan apapun. Ada seseorang di sana. Setelah beberapa saat, Luming dan Luming melihat sesosok tubuh berkelap-kelip di depan mereka. Mereka astringan dan dekat satu sama lain dengan hati-hati. Mereka menemukan bahwa mereka adalah beberapa orang berjubah hitam. Tidak ada yang hidup di sini, tetapi kami baru saja menerima kabar bahwa keluarga Han dan personel inti berada di luar, berlatih di api merah Ephemeris. Sebagian besar pihak lain mengetahui rahasia kami, dan pemimpin meminta kami untuk pergi ke Bintang Qian untuk membunuh mulut. Seorang kemanusiaan berjubah hitam, meski tidak keras, masih terdengar oleh Luming dan Wusan. Ayo pergi. Kali ini, personel inti keluarga Han tidak boleh dilepaskan. Pria berjubah hitam lainnya membuka mulutnya dan terbang ke langit. Apakah keluarga Han masih memiliki mulut yang hidup? Mata Luming cerah. Dengarkan maksud pihak lain, orang-orang yang selamat dari keluarga Han kemungkinan besar mengetahui berita penting. Sebagian besar orang berjubah hitam yang pergi lebih awal juga pergi ke Bintang Api Merah. Orang yang selamat dari keluarga Han tidak boleh mati. Kita harus menemukan orang yang selamat dari keluarga Han sebelum pihak lain menemukan mereka. Kata Luming dengan tegas. Aku tahu di mana Bintang Api Merah itu. Ikutlah denganku. Jalan Wusan. Oke, pergi. Kemudian, kedua pria itu juga naik ke langit, berubah menjadi 2 lampu pelangi, dan bergegas ke langit berbintang. 2 orang melintasi langit, datang ke susunan transmisi terdekat, melangkah ke susunan transmisi, menuju Bintang Api Merah. 3105. Bintang Qian, di selatan wilayah Bintang Langit Chu, adalah tanah tandus. Lingkungan di sini sangat kompleks. Sering terjadi ledakan bintang yang mempengaruhi lingkungan di sini. Lingkungan di sini sangat panas. Di Bintang Api Merah, ada semua api, dan banyak makhluk api dan harta benda api lahir. Orang-orang dari wilayah Bintang Chu suka datang ke sini untuk berpetualang dan berlatih. Keluarga Han, itu adalah karakter inti dari pelatihan petualangan Bintang Qian, untuk menghindari bencana. Namun, susunan teleportasi tidak dapat ditransmisikan langsung ke Bintang Qian. Itu hanya dapat ditransmisikan ke planet yang jauh dari Bintang Qian, dan harus terbang jauh. Luming dan Wusan melintasi langit berbintang dan terbang ke Bintang Api Merah. Luming, aku lapar. Aku ingin memakannya. Apakah kamu masih memiliki harta itu terakhir kali? Aku ingin makan. Tiba-tiba, suara bola berdering di benak Luming. Jelas, beberapa harta terakhir Luming untuk bola telah disempurnakan oleh bola. Tentu saja, ini dia. Luming mengeluarkan beberapa harta dari kota kuno Xingyue dan memberikannya ke bola-bola. Luming mendapat sekitar selusin harta. Harta karun ini kehilangan banyak semangat, tapi materialnya masih sangat berharga. Luming berencana memberi bola makanan enak. Bola berubah menjadi bola logam. Dia membuka mulutnya dan memasukkan beberapa harta ke dalam mulutnya. Dia mengunyahnya. Wusan tertegun. Luming, aku merasa seperti akan berevolusi. Fairway. Sungguh, kalau begitu kamu harus berlatih keras. Luming sangat gembira, dan bola berubah menjadi gelang dan mengembalikannya ke pergelangan tangan Luming. Keduanya terus terbang. Dengan pencapaiannya, mereka terbang selama setengah bulan sebelum mendekati Bintang Api Merah. Di depan kosong, planet merah, perlahan berputar, besar. 2 orang menuju Bintang Api Merah bergegas, perlahan jatuh. Di mana orang-orang yang selamat dari keluarga Han? Luming mengerutkan kening.
Bintang api merah, di mana-mana menjulang tinggi ke awan puncak gunung. Gunung-gunung ini menumbuhkan banyak tumbuhan merah. Di dalamnya, ada binatang buas yang mengaum. Sekilas, itu tidak terbatas. Bahkan lebih sulit menemukan orang di planet yang begitu luas. Namun, sulit untuk menemukannya, tetapi kita harus menemukannya. Kedua pria itu terbang tinggi dan mulai mencari. Namun, aku telah mencari selama 10 hari, tetapi aku tidak menemukan apapun. Lu Ming sedikit cemas. Kami tidak mudah ditemukan, dan orang mati itu tidak akan mudah ditemukan. Ini hal yang baik. Saran Wusan. Lu Ming mengangguk dan mereka terus mencarinya. Dalam sekejap mata, beberapa hari berlalu. Bersenandung. Tiba-tiba, pergelangan tangan Lu Ming dipenuhi dengan nafas yang kuat. Itu adalah bola yang keluar dari udara. Bola terbang keluar dari pergelangan tangan Lu Ming dan berubah menjadi bola yang melayang di udara. Baunya lebih kuat dan lebih kuat. Ini akan menjadi terobosan bola. Ini adalah terobosan evolusioner saat ini. Lu Ming tersenyum pahit. Tidak ada terobosan lebih awal, tidak ada terobosan terlambat, hanya kali ini, tetapi Lu Ming hanya bisa berhenti dan menunggu bola terobosan selesai dan dilanjutkan. Kamu tidak bisa meninggalkan bola di sini sendirian. Wusan juga melihat ke bola dengan heran dan berkata, Lu Ming, atau kamu tunggu di sini, aku akan melihat-lihat dulu. Itu mengganggumu. Lu Ming tidak punya pilihan selain melakukannya sekarang. Wusan mengangguk dan berubah menjadi cahaya pelangi dan pergi dari sini, sementara Lu Ming menunggu di sini. Untungnya, Lu Ming tidak menunggu terlalu lama kali ini. Beberapa hari kemudian, ketertarikan yang kuat terjadi pada bola. Udara antara langit dan bumi berkumpul dengan liar menuju bola. Bola, ini akan pecah. Segera, Lu Ming mengeluarkan sejumlah besar senjing kelas atas, yang dihancurkan menjadi udara yang kuat dan tak tertandingi, bergegas ke bola dan diserap oleh bola. Ledakan. Tiba-tiba, bau bola naik, memecahkan kemacetan dan melangkah ke alam lain. Dewa Raja 3 kali lipat. Bola beralih dari 2 kali lipat Shenwang ke 3 kali lipat Shenwang. Huhuhuhu. Masih ada aliran udara yang stabil, menyatu ke arah bola dan menstabilkan bola. Ini adalah, Lu Ming mengeluarkan giok transmisi full, membawa suaranya ke Wusan, membiarkan Wusan kembali untuk bertemu. Setengah hari kemudian, bau bola menjadi tenang. Lu Ming, aku telah membuat terobosan. Haha, hartamu yang seperti itu berpengaruh besar. Bola menyeringai. Lu Ming juga terkejut. Tampaknya harta yang dia bawa kembali dari kota kuno Xingyue sangat penting. Meski kerugian spiritualnya sangat serius, tetap saja membuat bola kembali pecah dalam waktu sesingkat itu. Kamu tahu, ini adalah kerajaan Tuhan. Tidak mudah untuk menerobos. Bola menghancurkan Raja Dewa 3 kali lipat, kekuatannya tidak diragukan lagi lebih kuat. Besar. Lu Ming melebih-lebihkan sebuah kalimat, lalu membiarkan bola menjadi gelang, dengan pergelangan tangan Lu Ming. Sua. Sesaat kemudian, pelangi datang dengan cepat. Itu Wusan. Wusan, apakah kamu punya petunjuk? Tanya Lu Ming. Ada petunjuk. Aku melihat beberapa orang mati berbaju hitam terbang ke satu arah. Kurasa mereka mungkin menemukan jejak orang-orang yang selamat dari keluarga Han. Jalan Wusan. Apa? Ayo pergi dengan itu. Wajah Lu Ming berubah. Jika pihak lain menemukan korban keluarga Han terlebih dahulu dan membunuh mereka, petunjuknya benar-benar rusak. Wusan di depan jalan, 2 orang dengan cepat menuju arah. Di lembah api, seorang wanita muda berkelahi dengan singa yang menyala-nyala. Singa yang menyala-nyala, besar, tingginya puluhan meter, kuat, penuh dengan dewa 8 kultivasi. Tapi wanita muda itu, hanyalah dewa berkultivasi 6 kali lipat, tetapi dengan singa ini, perang tidak dapat dipisahkan. Dapat dilihat bahwa wanita ini juga merupakan Tian Jiao yang tiada taranya. Nyatanya, wanita ini adalah Han Ying, putri ketiga dari pemimpin keluarga Han. Dia dilahirkan dengan bakat luar biasa dan mengendalikan produk dan kekuatan sihir. Dia adalah kebanggaan pertama dari generasi muda keluarga Han. Tidak jauh, ada 2 orang tua, 2 orang tua ini, keberadaan kerajaan dewa, kali ini menemani Han Ying ke pelatihan Ephemeris Api Merah. Jelas, mereka tidak tahu bahwa keluarga Han telah dihancurkan. Kultivasi nona muda semakin kuat dan kuat. Aku percaya itu akan dipecah menjadi 7 tingkat dewa tidak lama lagi. Seorang lelaki tua membelai janggutnya dan berkata sambil tersenyum. Ya, setelah beberapa tahun, jika kamu memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi, kamu dapat dikirim ke Istana Surgawi Jiujue untuk berkultivasi. Jika kamu cukup beruntung untuk bergabung dengan Kam Bintang Rumah Besar Jiujue Tianwang, kamu akan naik. Di masa depan, keluarga Han kita akan melampaui Sekte Feng Yue dan benar-benar mendominasi wilayah Bintang Cutian. Seorang lelaki tua lainnya juga tersenyum, menatap mata Han Ying, penuh kasih sayang. Mengaum. Singa api mengaum, dan perang Korea dan Inggris semakin intens. Minuman Han Ying Jiao, pedang panjang di tangannya, mengeluarkan semua jenis cahaya pedang. Serangannya semakin tajam, dan perlahan menempati posisi atas. Setelah puluhan gerakan,
Han Ying mengambil kesempatan untuk memukul kunci singa yang menyala dengan pedang dan membunuhnya. Terima kasih sudah subscribe Penatua.